Apa sih yang kuat? Jauh-jauh jangan. Kan makanya memang selalu kalau kita jalan jauh orang tuh diem dulu, istirahat dulu, jangan dipaksain. Bukannya ngantuk, mungkin abis kayak gitu juga kalau emang masih capek ya mendingan duduk dulu. Nah, akhirnya duduk dulu tuh. Capek soalnya, jalan jauh dari mana maksudnya? Jauh lah pokoknya, memang inget tuh perjalanan paling jauh ya. Ternyata ada lobang, kan kehantem tuh. Motornya kebanting ke sono, orangnya ke sini. Begitu melihat habis darah gue keluar terus nih. Udah habis itu mencuci, malah langsung kasih odol salahnya. Nyampe rumah borein odol yang banyak. Nggak taunya begitu pagi, emang sih tadinya udah dingin, udah enak kan. Begitu pagi malah jadi kayak kok benjol ya kayaknya ya. Terus habis itu ini kan diperban kan. Habis diperban berapa hari kemudian dibuka udah kering tapi malah jadi bisul bentuknya. Bisul gede, bukan bisul kecil. Iya. Sekarang lah makanya kata dokternya ini jadi kayak ibaratnya sebab akibatnya. Jadi kekeringan dia. Kalau kata Ulung kering nih kaki lu katanya. Gitu. Kemarin tuh sekali suntik no peceng nih. Sekali suntik po. Jadi ini tiap minggu ntar ke dia. Ini sekarang nih? Iya. Ini di luar yang jempol kaki yang kuku lain. Jadi dia ada 2 obatnya. Makanya bilang gini, saya butuh kepastian dok. Nih gimana berapa kali saya harus suntik? Kalau emang suntikannya ini mempan sih nggak apa-apa. Kalau nggak mempan kan dia cuma coba kemarin. Ya. Jadi kayak kelinci percobaan memang. Jempol saya nih. Wah, ini anak enak banget wah, dapat ampau wah. Dikelilingin taruh di meja nih anak. Kasih ampau anaknya. Bapaknya enak tuh gemuk tuh. Siapa lu? Kasih ampau. Anaknya ngapain emang? Masih kecil itu. Anaknya ngapain? Anaknya tidur di jalanan. Wah, nanya begitu. Anaknya ngapain? Iya jadi kayak gitu po. Ya memang juga bingung juga sih, kok bisa ya kaki gua jadi kayak emang gini. kaki itu nggak sakit? Apa? Udah lama kan? Lama, ini udah hampir 3 tahun ya pak ya, 2 tahun yang lalu kayaknya. Emang Masih kerja di Santo Karim dulu waktu itu kalau nggak salah. nggak sakit gitu? Nggak sakit, pokoknya udah nggak sakit. Kalau kadang-kadang kalau kita ketekan nggak sengaja baru agak perih. Jadi dia kulitnya itu nggak nutup rapet, ngerti ya po? Makanya bilang dia bisulnya bisul jumbo ini, paling gede sih ini di sini. Udah beberapa kali kan kata dokter yang konsul katanya ditekan-tekan aja nanti hilang katanya. Kok ditekan-tekan malah nggak hilang, tambah gede ini bilang. Apa dipecahin aja kali, kata dokternya juga bukan dipecahin, dikempesin. Jadi artinya jadi kayak bisul gitu? Ya kayak bisul, gede banget kan itu yang di dekat jempol meng nih sampai segini nih. Gede banget. Sekarang udah diinin sama dokternya? Itu yang no peceng, ini baru yang pertama, ntar katanya ada lagi yang kedua, suntik lagi. Suntik terus, bilang gini, harus ada kepastian dok. Pintar juga ya. Kalau nggak ada kepastian saya bingung nih Ya jadinya. orang bawa anak bayi dijual kali apa mau diapainnya. Masukin dalam koper anak bayi. Ya. Apa bisa napas dia? Jadi anjingnya nih langsung ambil kopernya, dia tarik, yang orang jatuh. Iya, kan? Iya, Ini sampai gendut begitu? Iya. Dia tahu di dalamnya ada anak bayi. Waduh. Dia ambil, dia lari Kasian ya. sama dia. Hai. Dia taruh kasih polisi kopernya. Mati Dia suruh buka. Benar dia lihat. Kasian. Anak bayi. Oh dia ke kantor polisi nih? Iya. Suruh buka. Pinter loh anjingnya ya? Dia kasih koper. Bu, ntar bu. Iya lu bener. Bu. Hilang orang. Iya sih itu Pak. Kira lucu banget. Tangkap orangnya tuh. Kenapa ya cakep tuh anaknya? Pintar anjingnya. Ini aku udah bisa tahu dari anjing rumah dia kali ya? Dia lihat kayak Iya, masukin bayi. Orang kan kasian banget. Mau diapain? Veronica dilamar sama ini di Turki, dikasih istana di Turki. Veronica. Oh ya? Iya.
maharnya 1 kilo emas berlian karena nikah. Si itu bininya si Bini si Ahok. Ahok. Tuh lakinya tuh. Iya lakinya tuh. Oh ini bini si Ahok. Iya. Hah? Dilamar. Siapa Kawin tuh sama ini? bininya? Iya. Sama orang Turki. Hebat tuh. Miliarder Turki. Kaya dong. Iya. Perang dunia ketiga sudah dimulai. Koalisi pendukung Israel setelah serangan rudal. Bangsa Israel. Masa itu apa? Dari Cilegon katanya apa Jakarta ke Jakarta apa tuh? Tadi lihat di ini pakai rep nih, kamu jangan itu aja. Ini orang pesan Grab di sini sih. Udah yang lihat mobilnya kecil-kecil semua di sini. Dia tahu ya coy di dalam mahal. Ya iyalah. Pesan Grab di sini. Selisihnya bisa 65.000 dari dalam Iya. sono sampai ke depan. Mahal lu gila. Belum kalau lagi Apalagi jam bubaran. sibuk begini nih. Ya lagi bubaran, maksudnya pesawat lagi Apa? Rem enggak. motor. Mobil. Mobil, Yang mana? motor, enggak Oh. motor juga sama. Motor beda 30-an ribu. Naik Kalau tinggi, mobil naik lu 60-an. tinggi lo, harganya lo. Kita kalau pesan dari dalam nih, ini mau pulang aja nih bisa 300.000 lo. Dari dalam. Lu ini naik kita- Silverbird kali 300.000 mah. Enggak lah, kalau dari dalam mah paling mahal 180.000. Enggak, 300.000 gue pernah lihat Pernah lu? sampai. Ya lu Silverbird kali lu. Bilang gila mahal banget, nggak jadi dah. Gue diem aja dulu dah. Dia kata si Jen dulu, lama banget sih. Mahal ya. Gitu ya. Gue bilang, gila gue bilang. Iya kayak di Singapura ya kan, gue kan belum pesan Grab ya. Lama banget sih, kita kan udah nyampe di Singapura. On cepetan kayak ke hotel. Kan dulu ya sabar ya, gue Sedang bilang ya. mencari. Kalau bisa dia ngebit sendiri. Gue kan yang foto-foto dulu. Yang apa namanya? Apa aja yang foto-foto puling. mulu. Di Singapura dicari yang puling. Udah kita naik kereta aja dah. Udah. Kereta murah. Orang udah kecapean disuruh naik kereta dah. Tadi si Udah Angel gotong lagi. bilang dia WA. dia bilang apa? Gua juga nih kayaknya mesti dioperasi. Gua ambayan. Aku baru ngomong sekarang nih. Iya. Ya, dia baru berasa kali sakit. Udah lama kali dia. Nggak orangnya ngomong-ngomong sama gua apa-apa. Iya. Dia Kan diem aja. emang dari dulu begitu dia diem berak. Kan lagi sakit aja kan nggak ngomong. Kenapa lu sakit tenggorokan? Gua kasih aja buah naga 2 biji gua taruh. Dia makan. Ini makannya buah naga nih gua bilang. Iya. Buah naga sama Macet tuh. Belah kanan. si Siangli. Kalau orang buah. Dari tadi ya. Mau apa? Pindah ke situ. Orang Iya si Cen kalau udah sampai Singapura ya pokoknya marah-marah. Udah naik Grab aja kan kenapa sih? Berapa naik Grab? Berapa pe? $8. Tuh kan $8 tuh. Ada yang ribu. Iya. Ya udah naik dah. Tetap Apa lu? Tetap Lumayan. Udah. orangnya nggak Udah sabar. pesan hotel belum? belum. Belum. Bilang kita tinggal cari aja di situ. Biasa kan pasti digelang lagi kan? Iyalah. Gua bilang. Dia orangnya nggak sabaran deh. Iya. Maunya cepet-cepet kita udah ada hotel, Grab udah ada, setan gue bilang lo ajak dulu. Kayak limosin kalau bisa limosin. Iya berantem mulu gue jadi sama dia. Jadi kayak kita ya, gue kan mau pergi kayak ke Universal ya. Ini mau mana nih? Universal gue bilang. Yang mau foto-foto Paling doang. di depannya doang. Udah dah. Aneh. Kita mau masuk udah ke dalam dah, main nih. Gue bilang gitu ya. Kasih main. Satu orang $80 bu, $60. Pedal. Sepuasnya. Sepuasnya sesuai dengan tagihan yang ada. Apa pakai nanya main apa tuh? Dia udah nggak bisa ngejabarin sih mau apa pokoknya. Taunya pokoknya sepuasnya aja taunya. Makan di mall. Bawa nasi sendiri. Ya dilihat gua kan ya. Ya kan bawa nasi sendiri kan lo? Enggak, beli gua nasi. Main nomor rugi. Biasanya Orang nomor. kaya tuh. Kan ya cepet-cepet, jadi nggak mau cepet masak, nggak bisa masak. Udah. Tapi lu biasanya nasi bawa dari rumah kan? Bawa beras.
ya kan. Bawa beras, rice cooker bawa sendiri. Iya. Pernah bawa rice cooker, tapi colokannya nggak dibawa. Ya. Pernah. Bawa rice cookernya, wah setan non. Udah gitu pernah. Rice cooker bawa sama colokannya, pancinya nggak ke bawah, Ada gile kali. ketinggalan. Untuk bawa colokan listrik, bawa panci itu, panci listrik. Ya lu mau masak gimana tuh? Bisa, Ranking. panci listrik akhirnya. Puan ya. Ya, Puan dan Awan pada zamannya. Ini motornya nih lihat tuh. Beli panci listrik, kan bawa panci listrik kitanya. Dari rumah udah bawa, udah masak pakai panci listrik tuh. Ya bawa nasi tuh cok. Kalau ke Universal tuh bawa nasi tuh. Mantap. Maunya kan beli nasi kan harganya $2 ya, $2 Nasinya 20.000 ya. iya Sebungkus begitu. segitu gitu ya seblak. Gila. Bilang Jakarta. Lu tau nggak di Lomi aja beli makanan ramen gitu $9.05, kadang-kadang beceng, kadang-kadang $13.05. Si Epe bilang gini, berapa nih? Udah makan aja lu, dia lihat harga yang situ $9 cek Masih jutaan ya. Lagi lu rame-rame. ya, tapi gue sih bisa Balik itu. modal. Intinya kalau bohal pergi kemana-mana dia harus balik modal. Kalau nggak balik modal bisa balik kerugian. Oh, ini kacang. Kacang 5 bal, Kacang habis ya. kacang 5 bal, iya. Gila. Satu kotak jualin $5 atau $10. Kemarin lu bilang katanya Cap Gome mau ke situ lu ya. Paling mahal tiketnya, kemarin gue lihat tiketnya paling mahal tiketnya. Ya lu maunya cari yang murah mulu. Kalau lu mau nyari yang murah lu harus pasti dari 3 bulan sebelumnya. Ya lu nggak pasti hidup lu. Sih bisa Numpang aja Lampung. pergi tanggal 23 cok. Kita kan pergi tanggal 23 nih kalau mau nih. Kalau mau, nggak mau lah gua lah. Ngapain repot-repot ke sono. Gue sih Ada betah. Bangladesh, saya ada Bangladesh nih. Kemarin. Mau gue Bangladesh, anjir Belum. mulu, masuk aku. Mending gue ke Singapura. Bohau begitu datang dikira sebangsanya. Mukanya mirip dong si Bohau. Coba deh lu pakai pakaian orang Bangladesh biar mirip. Ini kayak dulu kerja ya Singapura. Ya, Ya nggak jelas. sama orang. Udah meninggal tuh orangnya tuh yang kenalin Oh Pian. iya, Mati. yang Udah. itu apa tuh? Paspornya ditahan ya. Nggak dikasih lagi ini ya. Udah enggak. Itu kan gue bikin lagi kan yang paspor sering kehilangan. Udah. Udah jadi pakai beres. Iya udah meninggal deh. Ada orang begitu ya. Dia tapi- Orang makasih aja ya. Dia kerja cuman setahun tuh cuman 2 kali doang ke Singapura tuh. Si Moncor itu. Tuh orang. Iya, pakai Tapi emang ditahan. kerjanya capek. Kalau gue sih, Dia juga bilang sama Ming. gue sih demenan di Singapura lu. Iya, Singapura kan mahal makannya. lumayan harganya. Tapi memang sih di sono makan mau ditanggung kok sehari 3 kali. Kalau gue sih Sarapan sama roti. emang demenan di sono lu kayaknya rasanya cocok makanannya sama gua. Kayak bener omongannya cocok sama gua. Ini mobil pada mau lewat garis ya. Udah gitu kan gua jualan sedang kan laku juga. Gua jualan di Kelang. Iya. Pokoknya gua habis jalan-jalan nih, misalnya siang-siang gua udah begini. Dari hotel jam 10 sampai jam 11. Gua pergi sampai sore. Sampai jam 6 ya, jam 7. Udah nih kan. Si orang nih pulang nih ke hotel nih, naik ke atas ke kamar. Gua mau jualan keliling muter-muter gua. Masih Iwa. Kadang nongkrong aja di restoran. Ada beli kacang. Ya. Kadang-kadang pulang bawa makanan. Ya bawa apa aja, ada yang beliin makanan buat gua. Udah siap belum? Sama kayak di sini juga ya. Iya, belum. Udah pesan-pesan. Dia mau dulu. kalau orang nanya, udah makan belum? Belum. Udah beliin nih ini kalau bisa. Beli, Cok. Beliin, Cok. Iya lu emang begitu Pian. Selalu begitu lu. Ngomong gratis ya udah makan beli. Selalu, Cok, kalau habis pulang jualan selalu ada aja buat datang makanan. Ya ada yang beliin. Kadang dibeliin di market ada orang Cina. Emang enak sih di sini.
kan tanggal 21 22 dia berangkat Siapa? Singing mau Finlandia Hah? Eropa Timur. Satu orang cepet ya Alah, 105 juta. Empat gila. orang. Itu Finlandia itu yang ngebikin BlackBerry itu kalau Berempat dia. negaranya yang bikin BlackBerry itu kalau Iya. Berempat jadi berapa ya? Ratusan juga. Si P 400 juta murah lah, ambil gope doang. dia bilang, gua bawa duit hampir $400. Ya katanya. Aneh banget tuh hampir $400. $400 terus $4.000 kali ya, 4.000 ya. atau 40.000. Kalau 40.000 gue percaya, kalau cuma 400 enggak beli ya. apaan di sono? Hah? Beli apaan? Itu dia pergi 400 juta. Iya 400 juta itu 450 juta. ya kurang lebih nih. Berempat. Itu sekitar kurang lebih sekitar Kemana ya? $45.000. Finlandia. Finlandia. Iya. Finlandia itu yang negara yang bikin BlackBerry. $45.000 doang sono kalau pakai kursnya mereka. Di sono Iya. Tapi dia masih BlackBerry. kerja kan ya? masih. Ya dia kerja emang buat nyari kesibukan aja. Bosnya kan katanya nggak ngebolehin dia berhenti. Gua juga bingung. Masih ada Bosnya kehwenya aneh si banget. lakinya. Hah? Apa masih ada kehwe laki? Kewi. Apa ya? Harta gono gini. Lu tahu nggak kehwe? Iyalah, Masih ada? Warisan. warisannya. Oh, itu mah kalau menurut Info bukan cuma gara-gara warisan, dia pintar ngejaga duit. Jadi dia ngembangin duitnya lagi ke sini ke Dia sana ngomongin makanya. duitnya lakinya. Makanya dia bisa jadi tambah kaya gara-gara itu. Jadi dia mau pergi kemana juga dia tinggal nunjuk doang sebenarnya. Gitu, Po. Dia bilang iya mau gua udah jalan. Pokoknya tiap Sincia kita cuman adu gengsi aja. Iya. Kalau Bohau adu sengsara kalau di support dia. Sama dia gua. Tapi dihitung-hitung ya gua udah mainan juga gua. Dibandingkan gua ini. Nah, tapi kan lu nggak pernah nunjuk kalau lu mau pergi kemana-mana, lu mikir kan, lu gua habis di tabungan gua minus sekian yang tadi kan gitu kan. Kalau dia enggak itu jadi lu lu mesti nyadar ketika lu ketemu sama dia lu ibaratnya kayak langit sama bumi. Dia nih, ini langit, ini lu bumi nih. Iyalah. Ya udah enak hidupnya. Makanya gua sampai mikir Apa? gini, ini lu temen yang udah setiap tahun ketemu kok lu nggak pernah satu kali aja diajak sama dia gratis gitu. Ya mana pernah Kan lu- sih gila emang gua. Kan lu temen dia Iya. ibaratnya. Harusnya kan namanya teman, yaudah yuk lu biar lu ngerasain dah nih sini dah. Gitu dong. Kenapa malah lucu cuma Lu cerita nggak lihat aja. tuh tampang lakinya aja kayak gitu, gua males. Ngomongnya aja males gua malah. Si Jaya, Iya. si Om Jaya, Bo. Anjis. Si Berkat Jaya kan. lakinya si Jaya. Jaya, tapi kalau kita Berkat Jaya datang tuh. kayaknya masuk ke kamar mulu kayak belagu. Ya itu bukannya belagu, Bien. Dia mungkin aja lagi mantau hal yang lain. Dalam hidup tuh jangan lu aduh orang bilang belagu apa belagu. Mendingan gua. Nah, buktinya anaknya aja kemarin nggak ada satupun yang turun ketemu sama lu kan. Nah, apa lu bilang itu belagu juga? Sepunya. Ini dua ya anaknya. Dua. Kata anaknya si Marco katanya ini Apa? juara terus sekolah. Ya mau juara mau nggak juara kan nggak ini nggak ada terlalu Lu pengaruh. nggak lontong? Lu lontong dapur Timanya lu nggak? Nggak. Lontong apa? Lontong jagung Sayur. Iya. Apa mau beli lontong sate Senayan? Sama juga. Iya. Mahal ya? Senayan. Iya, Murahan di namanya. mana? Murahan yang mana? Tuh udah gengsi satu tuh. Cuman. Iya 8.000 dapat tuh. Kuah lontongnya gratis malah. lontongnya gratis. Mau apa? Nanyanya murahan yang mana? Makan perkedel no udah ada Iya, tuh. bener. Nggak ada nih bener di gua. Siri temen gua aja Sirini aja, Cok. Ya lu kan nggak tahu juga. Nah, bingung sama dia dia, ngomong Cok. begini begitu lu nggak tahu juga. Jalan-jalan Gimana? bingung ya. Dari mana ya? Lu tanya aja sendiri. Gua bilang, "Iya, kok nanya gue?" Gua bilang, "Gua baru tahu." Gua bilang, Iya sih, Stan Thinking soalnya suka pamer sih mulutnya ke mana-mana, iya. bleber bener. "Itu muka 15 juta." Gua aja nggak segitu. Siapa? Sing. Gila. Itu lalu bisa Gila. turun kali ya Yul ya. Iya kali gua bilang. Mendarat Kan lagi di depan. video call Tuh bertigaan dia, nih. dibolongin deh. Ngomong bertigaan. Depannya deh. Gua matiin sama gua. Setan si tuyul mati. Temponya. Mana tuh manusia tuh? Dagang Hilang. lah. Gua mau dengan dagang daripada Satu gua lagi siapa? yang Temen gua. ini yang bohe bolo juga sama kayak dia. Makanya gua bilang, gua mau siap-siap pergi jualan, main-main. Gua bilang,
Makanya nggak ada suaranya lagi lu tuyul. Iya. Dia bilang, gue sih pengen sih, gue mau ketemu Cina, gue pengen ke sono banget, tapi gue belum sampean, gue bilang pengen ke Chongqing tuh, gue mau lihat yang tembok itu, Cing. Tembok Cina. Bukan, tembok yang itu yang lampunya bagus banget, kita lihat kalau malam-malam tuh cerah banget bersinar gitu. Itu si Anang, Emansyah, sama si siapa namanya, bininya Asyanti. Asyati, dia foto di situ bagus banget di Chongqing. Wah keren banget ya Chongqing yang ini. Gue ikutin cerita dia, keren banget dong. Apaan tuh hari Minggu kan Jawa ya? Acaranya ya, yang cap gome ya? Oh, hari Minggu apa hari ini ya? Masa cap gomenya hari ini bisa tiba-tiba Ulan, mulai dari telepon. Minggu? Sekarang dia kejar lu terus kan lu Pian. Lu ibaratnya lu ngasih dia obat apa tuh sampai dia bisa nyariin lu terus sekarang. Karena dia tahu orang lemah kayak Bopian. Cuman satu. Ketika dicari dia pasti kalau itu dia angkat telepon kalau si Bopian. Coba kalau udah masih Ko Erik, si Jimika nggak bisa apa-apa, dia nggak berdaya. Karena bagi dia keluarganya nomor satu. Di Polan nomor 1A. Nomor 1A dia. Bagian cuci piring. Ya orang yang terlalu tidak Bola. dianggap dalam hidup. Cuci piring. Ya kalau si masih kepo. Gimana? Meskipun si Boha udah sering bilang, Emang dia lu bisa dibudakin ngelakin? doang Bolan. Percuma Pian, lu ngasih tahu begitu ke dia ke si Bolan buat apa? Dia juga Karena baru udah dewasa. nyadar dia. Jadi ketika dia udah diusir dia nyari lu lah, karena kan lu doang yang paling rendah. Lu doang yang paling rendah, yang paling bisa dicari. Ibaratnya mau Baik hati ya. ya bisa dibilang bukan berbaik hati sih, paling gampang aja dimanfaatin sama dia. Yo, begini ya. Ya boleh dah, Milan sama gue. Walaupun udah kemarin udah ribut nih, nggak bisa, yuk harus jagain ini si Claire kesini. Kemudian mau sekolah yuk. Iya, tetep aja si Bohau yang dicari sekarang kalau kondisi begini. Karena ini yang paling rendah, dia paling rendah. Apaan? Si Bondel mau sekolah apa enggak? Tadi kenapa nggak sekolah tuh, Boh? Nah, ada kamu di situ. Kenapa nggak sekolah? Aku udah tulis. Sekolah yuk. Sekolah yuk. Main nanya sama si Bondel tadi, main tepak mukanya lagi tidur. Malam Hujan. mukanya madep ke sono. Wah, dia mah nggak sekolah. Mukanya madep ke sono dia. Dari kanan belok kiri. Moncer itu. Wah, jam Apa Ilan? Di mana? Di mana? Ini di mana? Gua di Glodok kok, Pak. Pasti macet kali gua rasa ya, macet ya. Lu mau ke ini nggak? Mau ke Pika? Mau ke Pika? Pik, ada si Mama. Yaudah ke Pika aja nih. Ketemu di mana nih? Ya Batavia lah ngaco. Iya, Batavia. Mana lagi? Enggak, jangan. Gua mau jualan pom bensin dulu, Cok. Ya dia juga jalan lama 2 jam lebih ngaco. Udah lu ke ini aja pokoknya. Ntar kalau lu udah di mana, nanti lu telepon ke gua aja. Ya. Udah di mana? masih udah sampai Batavia. Iyalah. Enggak, gua udah jalan udah nyampe di ini nih. Dekat Seci. Mau jual dulu pom bensin. Oh ya udah. Nanti gua beli lontong, udah beli lontong enggak? Oh, iya lu di Mama dia aja lebih Ya murah ada. loh. Ya udah dah, ini ada makanan, ya udah. Ya udah, enggak. Ini udah ada lontong di sini. Di sini ada lontong. Di Pik ada lontong. Ya. Iya, sini. Koplak. Stadion Day With with smile. bukan with cry, Gua udah Boh. bilang sama dia main nih. Ngapain sih lu ngurusin anak dia mulu? Biarin aja ada bapaknya ini. Sekarang dia jadi orang baik dan ada Bohau. Emang lu Dia bayar. tahu soalnya yang lebih rendah si Bohau di sini. Dia juga perlu duit.
Ya kan Kalau ya dia kan? masih Cipika mungkin sedikit kali ada. Ngasih. Kalau bohong mau boro-boro Kan dia ngasih. udah pernah ngomong juga. 4 bulan sih baru dikasih sebulan. Coba. Kasih paling berapa? 300? Masa? Iya. Ya ampun. Nah. Dia mampu aja kalau makanannya Ya, sehari dia berapa? tinggal gratis Bisa kok. gocap sama gua makan sehari itu Gelang masih. mas masih Berapa gram? masih dipakai sama dia. Nggak takut ya main pakai-pakai aja. 5 gram apa berapa ya? Iya biarin aja dia mau pulang. Kalau orang kayak pulang kan dia kan mau dia mau pulang ya mau ngapain sih dia mau sekolah ngapain sih gue bilang sekarang udah gak ada urusan iya Biarin dong, gua Ya, nggak bakal namanya datang kerja, lagi ke ya. rumah lu. lagi Itulah. Dapat banget itu kalimatnya. dia lagi beres dia habis ngomongin kayak gitu langsung dia ke kamarnya Bukan, dia justru udah megangin tasnya ngaco. udah kayak Di saat situ sudah Dia nyari gua. tasnya. Dia WA langsung. Iya udah dilurusin iya. Tolong bantu iya. Kaki nggak dibungkus. Nggak takut kesandung apa nih? Siapa? Ah, dikasih salam sama dokternya enggak ini mah udah nggak usah ditutup lagi nggak apa-apa. baik itu mah Bukan udah bahaya masih sakit mah masih udah cuman keluar kotorannya semua cuman kalau kata dokter juga kemarin nggak apa-apa nggak usah ditutup lagi. Obat makan lagi tuh. Tadi Benar siang tadi. udah makan. Belum makan dari tadi obat cuman olesin salep doang. Itu kan mungkin obat rasa nyeri kali. si bola habis telepon si nenek telepon si bohan telepon nih mereka langsung membuat koalisi lagi setelah nggak diundang ke hotel beberapa hari yang lalu. Mereka mengatakan bahwa Yul nggak pernah atur anggaran lagi nih buat anggota katanya. Sedangkan Bohau, gua lagi botak nih pala gua gila kali lu. Masih bayar utang sama gua, sama anak gua. Belum lagi si Pomen nagih gas mulu. Nah itulah manusia ceruk hukum yang mempunyai masalah sendiri punya masalah ya. yang palingnya kata gue nginep di hotel aja lu lagi di hotel ya ya gue bilang Kan dia malah bilang mendingan tidur di kamar Ii katanya ya kan. kebetulan. Dia bilang sendiri kan. Sekarang akhirnya udah nggak punya kamar dia lihat sendiri di tangki. Aduh begini lagi gue balik gimana ya, dana udah nggak ada, ini udah nggak ada, anak juga nggak punya, gimana nih gue nih. Udahlah pokoknya gue mau meles aja apa sih udah katanya. Mau meles aja dah pokoknya. Masih dia mau terima gue lagi. Bener, bola udah makan belum? Pertanyaan curug hukum banget sih itu. Gue sih udah tahu ya. Di mobil ini tau gak Del, Brix ini tau gak mobil apa? Kan dia siang Bener, kan bisa tadi siang. Salah. Kau mau tau gak? Buat ngangkat apa dia? Bisa jalan. Obatnya Ngangkut duit tau dari bank. kan bisa. Jadi dia harus ditutup gitu, dia Sampai mobil hotel yang murah tuh, Cuk. anti peluru namanya. Berapa cepet? Ngapain kalau siapa mau pulang mau 260 kayak nggak mau Jangan ya. ada si Pepe sendirian Oh ya. denger no, jangan lah. Siapa mau pulang? kenapa ya cepat pulang cepatlah balik cepat pulang Harus lah. Bagi dia cucunya nomor 1. cipokan dia jadi papan ayo aja wah Justru kata si Boan lebih bagus dia tidur di papan daripada di rumahnya sendiri ya di tangki. Gimana sih? Itu mah malah ya gua berandal. Yul di mana Yul? Rumah, gua bilang, gua kira lu lagi di Batavia. Ya dia kalaupun dia di Batavia ya itu tadi dia mau minta bir, minta Mana bir. gua bukan pergi, gua bilang gua mana-mana. Mau jalan-jalan. Mati senja. Siapa? Kemarin di dekat danau juga gitu tuh. Gue menikmati senja aja gue begini ya. Udah malam tiba-tiba gitu. Masuk deh. Menikmati
menepi senja di balik kesendirian yang sangat fatal berarti. Simpang susun. Kenapa namanya simpang susun? Soalnya di persimpangan udah banyak susunan tuh, lu lihat flyover. Lima. Berapa nih? Ini ada dapur buntut. Oh, panda situ dia, kitchen. Sini. Ada kitchen. Dia ada anak SMP Ini dia. hari di sini Nih, dia. nanti nih. Anak SMP baru pulang. Hari-hari di sini nih. Sebelah kanan. Ini hari-hari sini nih. Masa hari-hari di situ. Oh, ini. Kalau di hari-hari di sini, ini mah kantornya kali, office kali, Di office mana? tower. Bukan sini ya? Di Yang mana? mana sih lu? Lu nggak bener aja lu. Hari-hari sebelah mana ya? Itu yang kemarin tuh yang pas masuk tol, Pien, bukan di sini, Pien. Dia yang deket Emporium. Itu Oh, iya, dekat sono, office-nya. Ah, Yang lu. awas ke Imperium Yang sana iya loh. iya aja lu. Dekat Imperium yang gue lupa. Barusan lu bilang iya ini udah kesini. Tahu kan? Malah duluan kita yang tahu. Mobil lontong yang murah di sana dapur jum kalau mau. Di sini nih dapur Juma, di sini bukan di sono. Oh, dapur jum. Ya udah ntar lu turun tapi. Kalau di Barat atas Tayan lumayan juga harganya. Ke WC kan nih. Main Nggak lah, mau ke WC. mahal-mahal. Beli aja nih. Aduh. Yang kalau mau yang murah itu po, Iya, bagian betul. satu. Tapi enakan di atas Tayan sih bisa duduk makan. Di situ. Emang lu lagi nggak duduk ini? Lagi berdiri di mobil. Itu berdiri. Berdiri kan. Nah yang kemarin kepala gua sampai kena ke ini loh, ke atap. Dia ya kelewatan kata gua. Iya. Pendek banget ya. Gimana sih Ulung yang lebih tinggi dari gua kata gua. Berarti dia juga sering kali ya. Kan dia lagi naik di atas ranjang. Udah tega. Tuh, Iya kayaknya dan terus kali dia. Gua juga. Nggak nyadar Lu gitu. ranjangnya dibuka apa di Harusnya dinaik lagi gitu. tuh? Hah? Lu buka nggak tuh Dibuka. pantainya dia? Dibuka semua. Lu cepet lagi ya lu semula lu. Enggak. Ya dong ibu marah lu. Ya bilang aja si Bohau yang nyuruh. Dia mana berani sama Bohau. Udah kata-kata Bohau si Kongkai. Kan dia pulang dari. Pulang lah dia, kan udah disuruh Gua pulang. bilang lu pulang. Obatin tuh itu lu pakai siri. Hmm. Jangan pulang, gua bilang. Itu gara-gara Bukannya daun salam, Pian? Kok daun sirih lu? Hah? Iya. Yang itu kan yang warnanya Daun sirih coklat gitu kan. pedas, Wing. Oh. Pedas tuh. Kayak Kemudian mulutnya lu si beli dia Bohau. ada berjum. Lontongnya. Makanya lu kan anak SMP Makanya lu. ini sate Baru Senayan. pulang tuh. Ini Iya, mangkoknya. kemarin pada gede-gede begitu Del. Gimana Del? Sate Gue dari Senayan. dulu tuh ya kalau ngeliat anak-anak swasta Del kan badan gede-gede kan. Sate Senayan. Gue selalu ngeliat Lumayan. kayak seakan-akan mereka tuh lebih tua Masuk daripada gue. Batavia ya. Itu sate Padahal Senayan setelah di kita tahu ya, ternyata ada juga yang kurus ya di sana. Gua malah kalau di Kita dapur jangan gua nggak terlalu boleh jual. jangan terlalu minder Ini dulu lah. orangnya udah tahu gua. Si Bebing aja. Nggak bisa, ini soalnya ini nih nggak boleh parkir, Patroli. mesti jalan. Oh. Si Bohau aja udah gila rame banget tuh. Lu aja gua, beliin dia. Ih gua. Iya benar. Lu gua nggak tahu udahlah. Tahu lah lu. Nggak ngomong. Siapa aja lah. Ya udah boleh dah, apa dah. Temenin sama Bohau, temenin Kalau gua ditemenin. beli tuh banyak tuh pada temenin gua. Nggak mungkin Pian, dia udah ganti tau itu karyawannya sekarang. Enggak apa sama Bener. gua. Tetep aja dia udah kenalin gua Ya pegang. udah temenin tuh sama Nggak siapa? bisa, dia udah kenalin. Lu nggak lu temenin siapa? Lu tungguin di bawah. Ya udah Del, lu yang temenin Del. Iya. Tuh beli aja Ini yang masih cepetan, mau pindahin beli nggak? mobil. Ntar ada patroli nih. Luar biasa orang-orang ini. Lu beli tiga kantong lu, Cok. Enggak memang. Nggak doyan itu lontong ngapain?
Udah buruan. lontong 3 bungkus. Oh iya, buat Lu bolan, pesen aja buat bilang, Ini gue apo, nggak bisa buat ngeteknya. Ya udah pakai duit dulu aja minjem cepet. Iya, pakai duit apo dulu dah. Gue cepet. Seenggaknya kan apo duit banyak tuh, kemarin baru Iya. nyetak di BI. Udah buruan. Nyetak lu nyetak sendiri duit. Apa ini? Nggak takut dibilang uang palsu apa itu? Emang berapa duit? Cepet. Lu bawa aja cepet semuanya. Kayaknya stoming 90.000 dah. Bawa cepet bawa 200 tuh pokoknya yang bawanya. Tuh kan, kau. Buruan. Ntar pokoknya main nunggu di dekat sebelah sono no ya. Udah buruan po. Bohau sih. Lu temenin aja Hau. Bentar yang lagi turun oma-oma. Oma-oma jalan susah bentar ya. Tolong. Iya bentar. Nah, cuma kan lu masih curug pupuk. Lu temenin buruan. Ya bisa. Bawa 100 bisa. Boleh. Bawa 200 aja, bawa 200 coba. Masa nggak ada yang nemenin nenek-nenek ini? Iya temenin wah. Enggak. Pego bisa. Ya udah bawa aja pego. 15.000 juga bisa. Bisa dibilang mabuk gitu. Mabuk nggak bisa ini, nggak cukup duitnya. Itu satu Tuh si Syarif. harga satu ininya lontongnya 120.000. Kita nginep di Osaka aja coy. Udah. Lu mau ngomong Oh ini doang. si Dani mak. Sama Iyo ya. Lord. Temenin tuh wah. Tuh iya lo. Ya gue nggak ngerti. Bukan. Dia nggak ngerti wah. Ini nggak usah beli dah. Gua jalan lagi nih mendingan. Dia tadi udah nyuruh jalan nih soalnya si abang nih. Iya. Apa lagi ribut ah si Baba juga ah. Kenapa? Demen banget lontong sayur mulu. Suruh Lagi beli kenapa sih nggak beli di tuh Catet Kayan mulu. aja ribet? 75 ya bro. Mahal. Apa ini? Ya tapi nih sekarang giran suruh turun pada nggak mau turun, bingung gua. Kalau gue yang turun kan ntar gue disangkain ini. Kagak. Ini namanya orang mau beli. Emang kenapa? Gua bakar nih tempatnya, lu bilang gitu dong. Emang kenapa? Gua takut sama bos lu bilang Nggak gitu. boleh, gua. Hah? Nggak boleh. Ya lu bawa daganganmu. Iyalah nggak boleh orang. Nggak bawa dagangan. Bawa. Iya. Dagangan masa dia. Kenapa Ya, lu? sama. Lu ntar ditanyain nih. Tuh si Lord udah ngeliatin aja noh. Apa nggak bisa ngetek itu? Buruan weh. Pakai uang dong ngapain pakai uang? Tapi siapa nggak tahu ntar gua parkir di mana, gua nyampe sono lu. Lu males juga ya. Oh. Jalan aja temenin apa lu? Gue ya capek banget gue Lu buang sampah roti lu sekalian tuh turunin, Tadi. turunin, lempar tuh. Kalian lu. main victim lu pada lu. Ntar gue lampu muka lu ntar gue pakai ini nih. Gila lo makin capek doang dari tadi ah. Dibilang sudah di Catet Kayan aja. Satu piring 75.000 ya. Ini pakai apa nih? Ya udah lontong sayur aja bilang. Ini nasi uduk pokoknya. Kamu nasi uduk? Iya, nasi uduk aja. Nasi Nasi uduk uduk pakai pakai telur. apa? Hah? Pakai ini. Telur pakai dikasih siam. ikan aja, pakai ikan dah. Nasi Pakai uduk ikan aja. pakai ikan doang. Nah, udah. Ikan Ikan apa? kembung, Kembung? kembung. Nah. Jadi 3 lontong. Hmm. Yo. Udah iya sama 3 nasi, lontong. nasi uduk. Oh Siwa makan apa tuh Siwa? Pakai ikan. Udah buruan po. Udah sana. 3 bos yang lagi. Udah buat beli aja satu. Udah beli aja 3, satu sebolan, satu lu udah Chan. Ya udah, Awas. Ayo. Pelan oleh tuh. pelan. Belum. Udah. Dikit lagi, bentar lagi. Ayo buka, udah buruan. Pelan oleh tuh. Tahu kan kalau gua kan King ngapain malah kesini? gua. Dia ngapain diputer lagi? Itu. Orang dapurnya ke sono. Suruh naik. Ya ini. Kulitnya terlalu ini. Puyeng sama orang-orang kayak Bohau, Bondel, Bolan. Nah, itu 3B yang ngeribetin dia tuh. Kalau di peninsulan Wah, ini ke peninsula mulu. Lord sampai kebingungan. Kenapa? kalau mau makan 1 juta cok. Ngapain mau makan nggak jelas nih. Waduh, mobilnya Lord udah mulai bunyi nih habis ini. Si anjing. Tuh kan, bener kan? Udah ya, jalan dah kalau kayak begini emang udah nggak bisa dah. Nggak bisa tinggal diem dah. Tuh. Anjing. 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 Dia soalnya kosong di sini. Kalau kosong itu dia pasti nyari mangsa. Masuk pada masuk. 1 juta pada peninsulan.
Ngapain penyusulan lagi nggak jelas. Ini mau masuk apa enggak nih Pian? Ini apa lu mau turunin lu di sini Pian? Turunin gua. Iyalah, mau turunin nggak lu apa gimana nih? Mau jalan dulu. Si Arif datang lagi belakang, ya kan dia nyariin mobil lu Pian. Karena katanya mobil lu udah nyampe sini Pian. Dia bilang, "Mencret lu udah di seberang lu," katanya. Nah, gua cari lu tuh. Mau turun apa nggak lu? Tahu dagangan banyak, kalau dagangan banyak harus cepet. Mana-mananya harus cepet. Ada Mercy dong. Pas banget di sebelah lu nih. Lu buruan nih, gua bisa mundur nih ntar nih. Jangan lihat dulu dah pokoknya. Udah buruan dong. Mumpung lu. Aduh, sabar. Kaki gua sakit nih. Ya, si moncor tuh belok juga Pian. Bisa sih ini. Udah gua parkir di sebelah situ ya.
Bocor. Ini harus dilurusin ya. Lurusin dulu ya. Dulu nih. Kita luruskan dulu. Nice. Bahkan seluruh pengabdi yang ku tak bisa membalaskan setiamu semuanya dan berharap
besar. Kakek, kakek. Seperti kena panas matahari. Kamu kan datang dari desa kan? Orang desa itu tidak berpengalaman dan tidak tahu apa-apa. Urusan seperti ini mudah menguras uang. Kami, orang desa, meskipun tidak berpengalaman, tapi sejak kecil sudah diajarkan untuk membantu sesama. Orang kampung, kalau tidak mau dengar nasihat terserah. Ayo. Kakek, apakah kamu merasa lebih baik? Gadis kecil, terima kasih telah menyelamatkanku. Bolehkah saya mengetahui namamu? Nama saya Jampian. Punya pasangan. Cucu saya juga lajang. Aku akan menghubunginya dan memperkenalkan kalian. Hah? Ya, Tuan Chen ada di sini. Tuan Chen ada di sini. Tuan Chen ada di sini. Tuan Chen, bolehkah Anda memberitahukan sebelumnya tentang sikat hari ini? Apa isinya? Tuan Chen, tolong ucapkan beberapa patah kata. Berilah komentar. Kakek, halo cucuku. Sesuatu telah terjadi. Datang dan selamatkan aku secepatnya. Kakek, ayo duduk di sini. Wah, Tian, kamu juga duduk. Tian, cucu saya itu berusia 28 tahun. Dia memang pendiam, tapi karakternya dan kualitasnya sama sekali tidak ada masalah. Kamu menyelamatkan kakek. Kakek tidak akan mengenalkan cucu yang buruk padamu. Kakek. Ini cucu saya Shen Jinji. Kalian cepat urus surat nikah dan segera menikah. Kakek, berhentilah membuat masalah. Di telepon katanya ada masalah. Apa yang terjadi? Aduh, aku hampir pingsan karena kepanasan. Untungnya Tian menyelamatkanku. Jadi bagaimana perasaanmu sekarang? Aku antar ke rumah sakit untuk diperiksa. Aku sudah baik-baik saja. Jangan mengubah topik. Orang bilang utang nyawa harus dibalas dengan pengabdian. Tianlah yang menyelamatkan saya. Kamu nikahi. Tian saja. Anggap saja membalas budiku untukku. Kalau mau balas jasa, kenapa kakek tidak memilihnya sendiri? Dasar kamu anak nakal. Kakek. Aku tidak minta balasan. Lagi pula saya baru saja datang dari pedesaan ke kota untuk bekerja. Belum mau menikah. Anda lihat, orangnya sudah bilang seperti itu. Tian, kamu tidak mau. Apa karena takut tidak bahagia setelah menikah? Jangan khawatir. Selama kamu mau, mahar terserah kamu tentukan. Halo Bu, aku sudah sampai di Jiangcheng. Gadis yang baik jangan sampai dilewatkan. Bukannya aku tidak akan menikah. Aku hanya takut pada wanita ini akan memanfaatkan balas budi untuk memeras kita. Benarkah rumah sakit menemukan donor ginjal untuk ayah? Jangan khawatir. Biaya operasi 280 juta. Saya akan mencari tahu. Kakek. Tian, apa sudah dipikirkan matang-matang? Kakek sudah tua, senang bercanda karena kamu tidak ingin menikah. Kalau begitu lupakan saja. Saya bersedia menikah. Tapi saya butuh hadiah 280 juta. Kakek, aku sudah bilang kan, pernikahan ini tidak boleh terjadi. Diam. 280 juta kan? Tidak masalah. Kakek, kamu baik sekali. Aku protes. Protes tidak diterima. Untuk bisa menikahi gadis yang baik adalah keberuntungan keluarga Shen. Ada apa? Akan kita bahas setelah kalian mengurus akta pernikahan. Ayo. Kakek. Oh, kakek. Aku tidak menyangka baru saja masuk aku malah menikah dengan pria yang baru kutemui setengah jam. Kakek sudah membawa barang-barangmu pulang ke rumah. Kunci rumah. Waktu sudah tidak pagi, hari pertama kerjaku akan terlambat. Aku pergi dulu. Aku akan mengantarmu. Naik mobil. Ini mobilmu? Mobil ini setidaknya berharga 2 atau 300 miliar kan? Aku sangka di kota hidupmu lumayan baik. Bahkan ada supirnya. Saya menemukan harta karun. 200 miliar bahkan tidak cukup untuk membeli logo mobil ini. Sudah tiba. Masa 200 miliar cukup. Dia mau cuma 30 miliar doang, bro. Bisa. Terima kasih. Tunggu. Kamu bekerja di Shenku? Saya bekerja sebagai polisi di sini. Jangan khawatir 280 juta itu. Aku pasti akan bekerja keras dan segera mengembalikannya kepadamu. Jangan-jangan dia bukan tipe yang memanfaatkan kebaikan untuk keuntungan. Tian cukup menarik. Tuan Shen hanya bekerja di perusahaan kita. Apakah perlu diperhatikan? Tidak perlu. Keluarga suka selalu memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Belum lagi, lihat ya, seharusnya tidak perlu bantuan dari orang lain. Halo. Aku Jiang direkomendasikan secara internal oleh Song Yan Cheng. Lulus wawancara dengan sukses dan direkrut hari ini petugas kebersihan. Jiang. Oh, aku dengar. Apakah kamu dari pedesaan? Masyarakat pedesaan memang tidak tahu waktu. Kenapa jika dari pedesaan saya terlambat karena bertindak heroik dan menunda waktu? Grup Shen kami adalah perusahaan internasional. Staf di sini minimal berpendidikan sarjana. Mana yang tidak lebih baik dari orang desa seperti kamu itu tidak ada apa-apanya. Memberimu pekerjaan sebagai petugas kebersihan itu sudah memuliakanmu. Beraninya kamu mencari alasan untuk terlambat? Jika karyawan di perusahaan semuanya sepertimu yang memandang status, maka perusahaan tidak jauh dari kebangkitan. Apa yang kamu ributkan? Manajer Jinxi akan segera datang ke perusahaan. Orang-orang yang tidak penting harus segera pergi. Jinxi, presiden perusahaan kami adalah Shen Jinxi. Jangan-jangan bahkan kamu tidak tahu nama presiden kami ya? Shen Jinxi. Suatu kebetulan, ternyata presiden direktur perusahaan ini sama dengan nama suami baru saya. Ternyata presiden direktur perusahaan ini sama dengan nama suami baruku. Berani sekali kau bicara seperti itu. Jangan-jangan kau ingin mengatakan Tuan Shen adalah suamimu, bukan aku. Mengapa kamu memukul orang dengan sembarangan? Seorang pembersih dari daerah pedesaan berani-beraninya bermimpi tentang presiden grup Shen. Saya tidak. Manajer di berkas pendaftarannya tertulis dia belum menikah. Saya melihat dia datang ke perusahaan sebagai pembersih. Tujuannya adalah karena ingin mendekati presiden Shen. Tidak tahu diri, jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Itu benar. Siapa yang tidak tahu tentang manajer He yang sudah berteman sejak kecil dengan presiden Shen? Hubungannya lebih kokoh daripada emas. Tidak seperti orang rendahan ini, bahkan berdiri saja tidak layak. Kamu lihat lantai ini sedikit kotor. Kenapa masih berdiri di situ? Cepatlah, lakukan pekerjaanmu dengan baik. Bersihkan lantai ini dengan baik. Aduh, sepatuku. Apa kau buta? Kau mengotori sepatu bermerek milik manajer He. Orang desa sepertimu, apa kau bisa menggantinya? Tidak apa-apa, bukan masalah besar. Bersihkan saja, manajer He. Anda memang sangat baik hati. Apa yang kamu lihat? Cepat bersihkan sepatu manajer He dengan bersih. Masih ada 200 juta yang harus dibayar kembali. Pekerjaan ini bayarannya cukup bagus. Jangan bertindak gegabah hanya karena emosi.
pula. Lepaskan. Jinshi. Halo Tuan Shen. Halo Tuan Shen. Halo Tuan Shen. Kamu benar-benar presiden Shen dari Kushen. Tuan Shen, pembersih dari daerah pedesaan ini terus rendah, sangat berani dan sembrono. Saya akan mengusirnya sekarang juga. Berhenti. Karyawan yang direkrut oleh perusahaan kami. Selain kemampuan dan pengalaman, karakter lebih penting. Kapanpun kami merekrut karyawan, kami sudah mengklasifikasikannya berdasarkan level. Pergi ke departemen sumber daya manusia, tangani sendiri prosedur pengunduran diri. Perusahaan kami tidak membutuhkan karyawan sepertimu. Shen, manajer hak belum saya berbicara. Aku mau pergi. Tuan Shen, saya salah. Tuan Shen, saya sungguh tidak akan melakukannya lagi. Tuan Shen, saya salah. Tuan Shen, ampuni aku. Tuan Shen. Tuan Shen. Jinshi, pertemuan akan segera dimulai. Datanglah ke kantorku nanti. Gawat, pembersih ini pasti akan dipecat oleh Tuan Shen secara pribadi. Memang pantas. Siapa suruh dia memikirkan presiden Shen? Apakah suami saya yang menikah dengan ini benar-benar seorang CEO dengan kekayaan triliunan? Shen, Kenapa kamu tidak bicara? kamu benar-benar presiden Shen dari Kushen. Tidak dilakukan lagi. Lalu kenapa kamu berpura-pura tadi tidak mengenal saya? Tadi di tempat seperti itu, aku juga tidak tahu apa yang ada di hatimu sebenarnya berpikir apa. Jadi, saya tidak mengumumkannya hubungan di antara kita. Namun, ini bukan berarti saya ingin menunjukkan hubungan kita sebagai pasangan suami istri. Aku tahu, pernikahan rahasia itu bagus. Ya, Pernikahan rahasia, aku tidak ingin menikah denganmu mengenai pekerjaanku. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan memanfaatkan hubungan kita untuk mencari jalan pintas atau semacamnya. ternyata sebelumnya saya benar-benar salah paham tentang dia. Aku harus berangkat kerja dulu. Menikah dengannya sebenarnya terasa cukup baik. Wah, aku ingin menyentuhnya. Hahaha. Pembersih ini dia belum dipecat. Memang kan dia satu-satunya yang punya niat tersembunyi terhadap Tuan Shen, tapi belum dipecat. Sepertinya dia memang punya kemampuan. Beritahu grup, rapat akan dimulai 2 rapat 5 menit lagi. Jinshi. Kalau putri Eko. Baiklah, hal seperti ini nanti saya bisa melakukannya sendiri. Terima kasih. Oh, sama-sama. Itu. Kamu tahu hubungan Tuan Shen dan manajer He. Kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Manajer He dan Tuan Shen adalah teman masa kecil. Meskipun keluarga Shen dan He berselisih satu sama lain dan tidak saling berhubungan, tapi manajer He sangat mencintai Tuan Shen. Dia datang ke perusahaan Shen khusus untuk Tuan Shen. Tuan Shen pernah berkata di depan umum, dia memiliki kekasih selama 3 tahun. Dia punya kekasih. Mungkinkah itu He Jue? Siapa lagi selain manajer He? Saya menasihatimu, manajer He tidak akan segan-segan dengan orang yang menyukai Tuan Shen. Jadi kamu berhentilah menyukai Tuan Shen. Baiklah, saya akan mengirimkan dokumennya. Shen Jinshi memiliki kekasih. Kenapa dia masih ingin menikah dengan saya? Apakah karena mereka berdua tidak bisa menikah dan dia terpaksa menikah denganku karena tekanan dari kakek? Bajingan. Mansen, apakah kita perlu mengumumkan masalah pernikahan Anda dan Nyonya? Tidak perlu. Kami menikah diam-diam, harus perhatikan kerahasiaan. Jangan khawatir, aku janji tidak akan memberitahukan siapapun di perusahaan tentang pernikahanmu. Kalian baru saja bilang siapa yang menikah? Mansen, ini bukan urusanku. Kamu menikah? Ya, Siapa yang kamu nikahi? Siapa wanita itu? yang ada hubungannya dengan Kamu tahu saya datang ke perusahaan ini karena kamu? aku sudah memberitahumu berkali-kali. Aku hanya menganggapmu sebagai saudara perempuanku. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Aku sangat menyukaimu. Itu juga, jika masih ingin bekerja di keluarga Shen, jangan pernah lagi mengatakan hal seperti itu. Halo Ibu, apakah Anda akan datang ke perusahaan? Aku akan menjemputmu. Tak perlu. Kakekku bilang kamu sudah menikah istrimu bekerja di perusahaanmu. Saya kebetulan datang ke Jiangchen. Tunggu sibuk saja. Sampai jumpa di perusahaan nanti. Halo Nyonya. Halo Nyonya. Aku akan menemui menantu perempuanmu. Kenapa kamu menyiapkan begitu banyak orang? Nyonya status Anda tinggi, keamanan itu penting. Aku sengaja berpakaian seperti ini hari ini supaya lebih mudah didekati dan saya khawatir menantu saya akan takut. Aku akan pergi ke sana sendirian. Nanti Anda bisa menjemput saya di Shenton. Oke Nyonya, selamat tinggal Nyonya. Manajer He, siapa yang membuatmu tidak bahagia? Katakan saja padaku. Apa yang sedang dikerjakan semua orang di sini? Baru saja menerima beritanya, Ibu Baptis, Tuan Shen, Nyonya Nancheng akan datang ke perusahaan. Semua orang sedang sibuk mempersiapkan sambutan. Jika saya bisa masuk di mata Nyonya Nancheng, dia pasti bisa mempertemukan saya dengan Jinshi. Kemampuan Jinshi ini sangat kuat, perusahaan yang sangat besar, terorganisir dengan baik, sangat bagus. Maafkan saya, Nona, apakah kamu baik-baik saja? Wanita tua yang tahu siapa kamu, siapa yang mengizinkanmu masuk. Aku ini tampaknya seperti wanita tua dan gelisah. Ini adalah perusahaan Shen dari Group International. Apakah ini tempat untuk orang seperti ini? Cepat keluar dari sini. Ya, Bang. Bisa tolong update Emani gak bang? Oh, waduh saya tapi nggak ada ininya sih NFC. Oh nggak ada NFC ya? Iya. Update eman. Mana bisa guys ya? Ini nih. Iya, bukan beli sayur. Habis. Beli apa? Es apa itu? Oyen, oyen. Apa yang sedang kamu lakukan, Bapak? Untung bawanya kayak gulu. Berapa? 145. Wih deh. Hebat. Oh, uduk 9.000. Ah, Ikannya 25.000. iya emang segitu di situ. Terus si Iva beli jeruk Terus, kelapa 30.000. wih deh.
minuman doang tuh 30. 64. Iya. Ya Itunya bener. Kalau 90-an. lontong 3 1 27. Iya. Jadi 81. 81. Mm-mm. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Sangat baik, anak yang baik. Yang Dian, kalian orang pedesaan benar-benar suka mencampuri urusan orang lain. Wanita tua ini menghalang. Mengapa Ya, kamu tidak segera mengusir? lontongnya Ini masuk tidak utik. biarkan dia beristirahat di sini. Perusahaan kami, semua orang adalah value. Dan tidak baik nanti di lingkungan kota akan datang. Orang yang tahu, orang rendahan. Untuk mengaji tidak baik, kata kamu menanggung jawab. Bibi sedang duduk di sini tidak akan mempengaruhi siapapun. Lebih-lebih lagi, kalian menganggap diri kalian orang-orang terhormat. Kalian memandang rendah seorang manusia dan akan menunggu itu konyol. Bukankah kamu malah tidak mematuhi peraturan kita? Baik, sekarang kalian tahu. Sukses selalu memutuskan pekerjaan. Apa yang akan berubah karyawan perusahaan dan Malaysia? Kawan dan pecah perang kuat. Ada urusan kamu ini. Kenapa masih diam saja? Kamu dipecat, kenapa kamu tidak berani? Benar-benar tidak nyata. Gaya sukses. Ternyata bukan hanya seorang manajer kecil. Beraninya kamu memecat karyawan sesuka hati. Hari ini selama saya ada di sini, yang dia tidak hanya tidak pecat, yang tidak sama kalian. Saya tahu katakan. Pecat aku. Manajer kita adalah Presiden Keluarga teman masa kecil Presiden Chen. Bukannya sangat kuat. Siapa kamu? Berani mulai sini. Sudah. Mudah-mudahan Chen memiliki status terhormat dan segera tiba di perusahaan. Jangan biarkan wanita tua yang bangun dan menjaga kebersihan yang menyebalkan. Menggabung pada nasib manajer dan aman. Apa yang kalian lakukan? Datanglah kepadaku jika terjadi sesuatu. Lepaskan. Nah, jangan takut. Hari ini melihat, hari ini siapa yang berani memukul saya? Siapa yang berani menyebutku? Saya akan lihat bagaimana Shen Qixi, bocah itu, menghukum orang yang berani melakukannya. Wanita tua yang bau, beraninya kamu menyinggung tuan Shen kami. Lihat dulu. Kamu berani melawan saya. Biarlah kamu tidak lagi. Dan saya tidak beri pelajaran hari ini. Kamu pikir ini rumah kamu akan semuanya untukku. Cui, jangan terlalu sering menjudge orang lain. Kami bisa menjatuhkan Shen. Kamu orang menjaga kebersihan dari kita, berani melawan saya ingin melakukan Tuhan, kamu malah. Lawan saya bersalah, tidak mau menghargai saya. Jika hari ini saya tidak beri pelajaran hari ini, lawan saya, Shen ada di sini. Qixi, Lepaskan. Otomatis, apakah kamu baik saja? Bapak, kamu adalah pengajar. Ya, maaf, saya tidak mengganggu dengan baik. Maaf, saya tidak berani menerima penghormatan seperti ini. Lebih baik kamu meminta maaf kepada gadis kecil ini. Maaf. Maaf, bagaimana? Apakah kamu mengikuti orang sepertimu yang hanya menghormati jabatan, tetapi tidak menghormati orang lain, hanya memiliki pandangan yang sempit? Otomatis, masalah ini saya pasti akan memberikan penjelasannya. Hari ini, terima kasih kepada Jamnya. Tapi orang yang baik seperti dia akan segera mencegah masalah ini lalu memperjuangkan haknya. Dan kemudian, Qixi, kami berdua adalah teman masa kecil. Jabatan saya sebagai pribadi, atau yang terbaik. Jabatan kata Jamnya melawan jabatan. Saya bahkan tidak berpikir untuk mencegahnya. Mereka selalu ingin orang bisa memandang rendah orang. Hal semacam ini tidak bisa diterima oleh orang yang memiliki sedikit rasa harga diri. Ketika kota bersejarah dan terjadi kesalahpahaman, kamu tetap memandang pada alasan bertentangan. Kamu membedakan orang berdasarkan status sosial, hampir mengusir. Yang terjadi hari ini benar-benar salah. Saya juga merasa Jamnya menyebabkan saya mengatakan kata-kata yang tidak seharusnya. Jinsi, apapun yang terjadi, yang menentang pemimpinnya itu fakta. Dia bahkan berani menentang pemimpin bagian bagaimana jika dia melawan yang lain, cukup dia harus dipecat. semua orang kebetulan ada di sini hari ini. Izinkan saya memberitahu semua orang, tidak peduli apa yang dilakukan oleh Jambian dalam perusahaan yang ada yang bisa memecatnya sesuka hati. Dia hanya seorang pembersih dari pedesaan. Kenapa kamu begitu melindunginya? Karena dia milikku. Karena dia milikku. Wan Sen, saya salah jika berkata pemimpin, tapi aku tidak mau karena membantu istri tuan kota mendapatkan kehormatan ini. Kedepannya, jika saya salah, pasti akan bertanggung jawab. Baiklah, Anak yang baik, Bu. Karena kamu dan Jinsi sudah berteman sejak kecil, dan apa saya tidak akan mempermasalahkan ini, tapi kamu kedepannya berhenti berkeliaran di depanku. Ayo, ayo keluar dan bicara. Ayo kita bicara. Jinsi, saya ada masalah hari ini. Saya berniat membuat istri tuan kota
Itu semua sudah berlalu. Oke, aku melihatmu tidak bisa menghadapi Jiang. Maafkan saya, Rahel. Jiang memang bukan apa-apa, dia hanya mengandalkan wajahnya untuk meraih Jinjing. Tetapi, jika kamu dapat membantu saya, beri dia pelajaran. Kartu ini, itu milikmu. Jangan khawatir, Rahel. Aku tidak tahan dengannya sejak lama. Katakan saja, bagaimana Anda ingin menghadapinya? Tian, apa aku baru saja memberimu wajah? Apakah kamu sakit menyingkir? Mulanya, ketika kamu masih di sekolah, sangat berbakat dalam bidang musik, juga berpartisipasi dalam acara yang terkenal secara internasional, kompetisi musik klasik, sangat bangga, Kamu sangat menyebalkan. sangat bangga. Saat kamu berkompetisi, meraih para juri dan dikeluarkan dari kompetisi dan selalu tinggal di pedesaan, sebentar, saya pikir kamu akan selalu berada di pedesaan menunggu hingga usia tua. Saya pikir kamu akan terus tinggal di desa hingga tua. Tidak menyangka kamu malah datang ke Jiangcheng dan menjadi pembersih. Ini apa yang terjadi, Bu? Jangan bicara omong kosong. Saya tidak berbicara omong kosong. Kalau tidak begitu, bagaimana mungkin kamu bisa dikeluarkan oleh juri dan diumumkan mundur dari kompetisi? Sekarang kamu datang ke Jiangcheng, kamu kembali menggunakan keahlian lama untuk mencoba menggoda Presiden Chen dan tidur dengannya. Benarkah? Astaga, dia sebenarnya orang seperti itu. Wang Shun, jangan bicara omong kosong. Jangan kira aku tidak tahu. Kompetisi musik klasik saat itu, kamulah yang sengaja ikut di kota dan mencuri untuk memisahku. Mengapa? Apakah kamu punya bukti? Kamu, Baik, apa yang terjadi saat itu? Kita tidak bahas sekarang, tapi sekarang kamu jadi petugas kebersihan. Bukankah itu hanya untuk meraih Wang Chen dan menikah dengan orang kaya? saya sudah menikah. Menikah? Pria mana yang akan menikah denganmu? Tetapi, kamu memang terlihat cukup cantik. Dan jika seorang pria menginginkanmu, pasti pria yang tak punya apa-apa yang dapat tampil di depanmu. Mengapa cincin ini terlihat sakit? Jangan, cincin ini milikmu. Nah, suamiku memberikan padamu. Benar-benar aku sakit. Cincin ini milik Wan Shen yang disesuaikan harganya. Kamu tidak salah lihat kan? Cincin ini Wan Shen lah yang menemukan ahli desain terkenal untuk dibuat khusus dengan kualitas berlian yang sangat tinggi. Berlian ini tidak akan ada yang kedua di seluruh negeri. Nilainya lebih dari 100 juta. Saya tidak akan pernah salah. Yang Tian, kamu menikah dengan pria dari desa juga, kan? Coba ceritakan, suamimu yang miskin itu, bagaimana dia bisa membeli cincin yang dibuat khusus bernilai ratusan juta ini? Jadi tidak begitu curi, kan? Oh, dia awalnya berpartisipasi dalam kompetisi musik klasik, meraih para juri, kemudian dikeluarkan dari kompetisi dan jadi tercemar. Namanya tidak bermoral, bahkan seorang tokoh besar seperti Presiden Chen tidak akan belinya sedikitpun. Dia pasti mencuri cincin ini. Orang desa memang sering tidak bersih tangannya, tampaknya memang demikian adanya. Ya, saya tidak mencuri. Dia boleh percaya atau tidak? Dia mencuri, tapi kamu ingin melarikan diri, tangkap dia. Apa yang kalian lakukan? Biarkan aku pergi. Ah, bukan. Kamu menginjaknya. Itu kan cara cabuli. Seseorang seperti dia harus dihukum di penjara. Pergi, pergi. Dia memecahkan cincin itu, tangkap dia, kirim dia ke kantor Presiden Chen. Ayo, Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. apa yang sedang kalian lakukan? Wang Chen, yang dia tentu kami menangkap basahnya. Kapan kalian mencuri cincin ini? Cincin ini saya memberikannya padanya. Apa? Pak Shen, apakah Anda sudah menikah? Benar, saya memang sudah menikah. Lalu, siapa istri presiden direktur? Apa perlu ditanyakan? Bukankah cincin itu ada di tangan Jiang? Ini memang yang berikan oleh Pak Shen. Tapi untuk mengucapkan terima kasih pada saya karena saya menyelamatkan kakeknya. Lalu bagaimana pendapat Anda? Ini adalah pemberian dari suami Anda kepada Anda. Orang-orang yang mengakui saya di belakang saya, mereka menyebut saya suami. Tidakkah Anda melihatnya? Dia menilai saya tidak. Maksudnya Jiang, kami yang mengakui Anda harus berani diri. Anda selalu ingin menikahkan saya, tapi saya sudah menikah. Anda harus memperhatikan cara berpikir. Baik, Pak Shen, saya salah. Oh, begitu. Baiklah, segera kembali kerja. Semua orang bisa pulang. Wang Shun menginjak cincin saya sampai rusak. Pak Shen, saya salah. Saya tidak sengaja. Anda berani sekali. Saya memberi Anda 2 pilihan. Atau Anda mengganti rugi dengan harga asli, atau mobil. Atau Anda pergi ke kantor polisi untuk mengapa? Tolong jangan Pak Shen. Saya tidak punya uang yang cukup dan saya sekarang menjadi sopir untuk Korea Selatan. Saya tidak bisa begitu saja masuk ke dalam penjara. Seorang seperti Anda juga layak menjadi sopir di tempat saya. Istri, bagaimana Anda ingin menangani dia? Istri, Bukankah kita sudah bersumpah untuk menyembunyikan pernikahan kita? Kenapa Anda menanyakannya? dia sudah menghina Anda di depan saya. Jika saya tetap menyembunyikan hal ini, apakah saya masih bisa disebut seorang pria? Padahal Anda sudah memiliki orang yang disukai, tapi Anda selalu menggodaku, pria jelek. Yang Tian, jadi suami yang Anda nikahi adalah Pak Shen. Kenapa Anda tidak bilang lebih awal? Saya tidak perlu beritahu Anda apa-apa. Yang Tian, tidak. Istri Presiden Direktur. Saya salah. Anda membangun musik klasik sebelumnya. Anda membencikan saya dengan mengatakan saya menggunakan pihak penyelenggara yang membuat saya keluar dari pertandingan dan nama baik saya hancur. Dan sekarang Anda melakukan hal yang salah lagi. Saya tidak akan memaafkan Anda. Lalu, bagaimana Anda ingin menyelesaikannya? Pak Shen. Saya tidak punya keinginan untuk melihatnya lagi. Dia sendiri yang dengan sukarela tunai mengangkat saya dan mengundurkan diri dari sana. Setelah ini, jangan biarkan saya melihatnya lagi di kota Jiangcheng. Pergi. Terima kasih Pak Shen. Dan hal tentang kompensasi, jangan pikirkan bahwa saya akan melupakannya. Selain itu, hubungan pernikahan kami harus menikah. Jika Anda berani membocorkannya, Anda sendiri akan merasakan akibatnya. Saya melakukan Anda berbeda. Hubungan antara kita jika bukan komit, maka hal seperti yang terjadi hari ini tidak akan terjadi lagi. Jika diputuskan dengan sifat dia juga yang temperamental, dia akan merobek saya. Pernikahan yang disebutkan dapat mengurangi banyak masalah. Itu cukup baik. Baiklah, saya akan pergi bekerja. Pak Shen, apakah Anda masih ingat gadis yang menyelamatkan Anda dari kecelakaan? Ada kabar tentangnya? Itu adalah Jiang Tian. Ya, Anda juga telah membuktikan itu. Orang yang menyelamatkan Anda adalah Jiang Tian. Terima kasih ya. Sebelumnya, hubungan kami bersama menikah dari kakek saya. Wanita wanita yang selalu menjadi saya selalu menunjukkan duluan bahwa wanita ini adalah orang yang saya cintai. Dan saya hanya ingin menikahi dia, tidak akan menikahi orang lain. Sejak dulu, dan akhirnya saya benar-benar menikahinya. Saya pikir
Akhir ini adalah nasib yang diberikan Tuhan. Itu menunjukkan Anda dan ibu Anda benar-benar cocok untuk satu sama lain. Baiklah, jangan berbuat lebay. Segera persiapkan hadiah. Saya akan memberikan itu pada kalian. Wakil orang tua tidak tahu apakah dia melakukan hal itu kepada oknum. Manajer He, jangan marah. Anda adalah presiden direktur Wang Xun. Dia tidak berani berbicara. Bagaimana Anda tahu Jin Shi akan menikah? Pak Xian sendiri yang mengatakan dia sudah menikah. Manajer He, ibu presiden direktur. Anda dan Pak Xian sudah berhasil bersama. Kenapa tidak dibuka? Nampaknya semua orang tahu siapa istri Jin Shi. Saya adalah manajer perusahaan setelah semua. Jika dibuka ke umum, semua orang akan tahu kamu khawatir itu adalah pengaruh pekerjaan saya. Perusahaan di kemudian hari, tetap saja menyebut saya sebagai manajer. Saya akan menyebut Anda sebagai manajer perusahaan. Di bawah sadar, saya masih suka menyebut Anda sebagai ibu presiden direktur. Sesuai keinginan Anda. Hanya saja, Jin Shi belakangan ini sangat tinggi badan. Bagaimana caranya agar dapat menarik perhatian Jin Shi? Pak Xian belakangan ini sedang sibuk dia ingin menarik perhatian banyak. Jika Anda Gimana dia taruh koper dulu ya? oleh Anda. Nah, selama saya dapat Tanyain aja sama dia. Jin Shi akan menarik perhatian Anda. Jika Anda tidak Ntar tanyain aja. Terima kasih. Kami adalah suami dan istri. Kebahagiaan antara kamu dan aku tidak perlu mengucapkan terima kasih. Tuan Chen, apa yang salah dengan Motive yang sudah lama Anda incar? Yang juga membuat keputusan tanpa izin, mengundang orkestra klasik bermain melawan si lawan. Kesepakatannya, siapa yang kalah harus dijalankan dalam Motive secara gratis. Bisa apa? Kalian terlalu keterlaluan. Orkestra klasik bermain kecil Jack. Kalian memang hebat, tetapi musik klasik tidak ada di panggung. Jelas bukan tandingan musik barat. Nanti, ombak yang membahayakan orang yang mempercayai kepadamu. Ternyata kau bertemu dengan orang asing. Itu bersaing mendapatkan tanah di negara kita. Baik, di dunia bisnis selalu orang kuat yang berbicara. Sebelum pertandingan kita sudah sepakat. Hari ini musik klasik bersaing melawan musik barat. Siapa yang menang, tanah itu akan menjadi milik mereka. Kecuali hanyalah manajer kita. Masa tidak datang? Apa yang dikatakan tidak berlaku? Kita sudah bilang, Wei Juwen menandatangani kontrak dan mengumpulkan nilai perusahaan Anda. Bahkan jika dia Shen Jingxi datang, dia juga langsung mengakui. Manajer kita adalah anak perempuan dari keluarga He, musik klasik dan musik barat. Mereka semuanya lulus dari institusi pendidikan musik terkemuka. Dalam pertandingan kali ini, manajer He kita adalah yang paling penting. Hahaha, manajer lo. Pertandingan sudah selesai. Kalian kalah. Jika ingin bertanding, nanti saja. Saya beritahu kau, kita sudah menandatangani kontrak. Sudah sepakat siapa yang menang. Tanah itu lo. Banyak akan menjadi milik mereka. Kalian sekalian, orang-orang yang tidak berdaya ini kalah dalam pertandingan harus siap menerima kalah dan tunduk pada peraturan. Aku kalah. Beberapa hari tidak menang. Apa? Betapa hebatnya angin kejujurannya? Jin Shi, kenapa kau datang? Kau membuat kehidupan begitu besar dan masih ingin menyembunyikannya dari saya. Kau belajar begitu keras untuk tanah itu. Banyak itu nanti adalah pesaing terbesar. Nanti adalah pesaing terbesar. Saya juga ingin membantu. Pasien, kami sudah menandatangani kontrak dengan Hejue dan mengumpulkan baterai perusahaan Anda. Kalian sudah kalah dalam pertandingan. Kau datang, bukan ingin membatalkan kontrak. Karena sudah ada baterai perusahaan. Kamu, keluarga Shen, tentu saja akan tetap melakukan janji. Baik. Pasien benar-benar terhormat. Jangan takut. Saya sudah membaca kontrak itu. Menurut ketentuan dalam kontrak itu ada pihak sampai diberikan tim yang tidak dapat bertanding dan kami kalah. Belahan pihak yang lain bahkan tidak menang. Benar. Tim kami masih ada saya. Manajer lo, orang-orang dalam diri kami tidak semuanya yang peduli akan perempuan dan bersikap lembut. Jika nanti kalah, kami akan menjadi bahan inceran. Saya, He Juwen, tidak akan pernah mengizinkan musik barat menang dan berbuat sombong. Musik barat tidak layak dibandingkan dengan musik klasik kita dengan sama-sama baik. Jin Shi, dalam pertandingan kali ini, saya pasti akan menang dan memenangkan tanah itu. Musik barat kami terkenal secara internasional dengan sejarah panjang dan musik klasik kalian tidak banyak orang yang mendengarkan, tidak bisa naik panggung. Hari ini kita akan bermain bersama agar kalian kalah dengan penuh keikhlasan. Mari kita mulai. 10 penyergapan. Mona, kami, musik klasik kalian benar-benar lemah sekali. Manajer kita berasal dari keluarga terpelajar, dilatih sejak kecil, mahir dalam berbagai alat musik, memenangkan banyak penghargaan, berurusan dengan orang asing. Hal kecil baginya, benar, Bapak musik manajer He sudah diketahui sebelum jam cek. Pertandingan ini pasti dimenangkan oleh manajer He. Kalah, Jin Juwen akan kalah. Kamu seorang petugas kebersihan, tahu apa? Pendidikan musuh, merendahkan diri sendiri. Apa maksudmu? Kenapa kamu mengatakan itu? Sekarang Hejue jelas berada di atas angin. Keterampilan dasar, Jin Juwen dan bakatnya sangat bagus, tapi dia terlalu tidak sabar, terlalu memaksakan diri. Artinya tidak tenang, permainannya tidak stabil, kurang dari setengah menit, dia pasti akan kalah. Jangan, aku pikir kamu hanya iri dengan bakat manajer He. Lihatlah, kemampuan manajer He tidak bisa dilakukan oleh orang seperti kamu. Manajer He, bertahanlah, jangan terlalu memaksakan diri. Manajer He akan menang. Ada kemampuan ini sekarang giliranku. Musik klasik Eropa cukup bagus. Sayangnya tetap saja tidak sebanding dengan alat musik barat seperti biola. Watson, tangan manajer, dia sudah terbuka, jadi tidak bisa melanjutkan pertandingan kan? Jin Shi, itu semua salahnya karena berbicara omong kosong. Kalau manajer tidak asal bicara dan membuat diri kamu, berarti akan kalah dalam permainan ini. Ini semua salahnya. Itu ngapain jelas-jelas karena kamu terlalu terburu-buru. Kamu Sudah, cukup. Watson, kali ini kalian tidak bisa mengirim orang lagi untuk bertanding kan? Berapa banyak orang yang datang hari ini? Musik klasik tidak bisa melawan, saya kan musik barat. Musik klasik itu sampah. Oh, Watson, di dunia bisnis kamu tidak pernah gagal. Banyak orang yang menggantungmu setinggi langit hanya karena Iya. Shen kalian hanya dalam beberapa Benar tahun ya. menjadi bintang baru di dunia internasional kan? Itu makanya Neng. bukan Tuan Shen. Entah itu karena Ini. keuntungan atau karena kemampuan. Lontong. Kamu kalah sangat buruk hari ini. Setelah ini, seluruh dunia akan meremehkan Tuh, musik
22.000, 27.000. Iyalah. Hmm. Mustahil, mustahil. Tidak, tidak, tidak. Mengapa tidak? Pasien akan merasakan kehilangan banyak orang. Tidak ada yang mempercayainya. Cepat atau lambat pasien akan tamat. Kinci, Sudahlah, Shin. Di mana? tunggu sebentar. Sebelum berakhir. Jangan kau seorang petugas kebersihan. Apa yang kau buat untuk mengacaukan keadaan? Pasien, tidak ada ketentuan dalam pertandingan yang mengatakan petugas kebersihan tidak boleh ikut pertandingan. Tidak ada. Jika kau ingin ikut tahu, jangan paksa diri. Tidak ada paksaan. Sejak musik klasik internasional dibencikan, saya sudah tidak menyentuh alat musik selama beberapa tahun. Apakah kau percaya padaku? Jin, saya sudah kalah dalam pertandingan. Dia hanyalah seorang petugas kebersihan dari desa. Dia hanya akan membuat semakin menderita. Saya percaya padanya. Pasien, kalian terbelas seperti itu dalam pertandingan. Apa yang kalian lakukan? Kata. Kalian lakukan terakhir. Satu round itu untuk menentukan siapa yang menang dan kalah. Jika kita kalah, karena ini saya merahkan ini untuk keluar dari pertandingan. Baik, saya setuju. Baiklah. Karena Tuan Ellen sudah bicara, maka mari kita mulai. Kau akan bersaing dengan siapa? Karena ini adalah pertandingan antara musik barat dan musik klasik. Maka mari keduanya bersaing bersama. Beranikah kalian bertanding? Kau yang tak berani, musik juga memiliki kelasnya sendiri. Nanti kita ada membuat kalian kalah. Hari ini mari kita tunjukkan kepada mereka keindahan musik klasik. Ada caranya untuk bersaing. Lalu, usaha kalian untuk menentukan. Betapa besar keberanian. Kalian duluan. Siapa yang lebih unggul sekarang? Saat ini mereka semua berjuang menjauhi tampaknya. Sulit untuk menentukan siapa yang menang dan kalah. Jam ini, kenapa dia masih terus bergerak? Apakah sebenarnya tidak bisa sama sekali? Tidak disangka, Jampian ternyata hebat juga. Bagaimana Jampian bisa begitu pun? Menang, kami menang. Terima kasih semuanya. Macen, saya menang. Luar biasa. Nona Jiang. Aku meremehkanmu. Musik tidak mengenal batas, timbra instrumen, terlepas dari tinggi atau rendahnya. Musik barat dan klasik masing-masing mempunyai ciri dan kelebihan masing-masing. Tidak ada yang lebih mulia atau lebih rendah. Sudah belajar banyak. Ayo pergi. Tuan Ellen. Jampian, kamu terlalu hebat bukan? Bukan hanya karena usaha saja, terima kasih atas kerjasama dan upaya semua orang. Iya, semuanya berkontribusi. Tetapi kontribusi kamu adalah yang terbesar. Benar. Di mana manajer Ken? Manajer harus sudah lama pergi. Menurutku, dia takut dihitung-hitung oleh direktur Shen. Tidak bisa tampil di depan orang, jadi langsung kabur. Manajer di segala macam perusahaan, tapi tidak pernah ada pencapaian. Kali ini bahkan hampir membuat perusahaan lebih besar. Dia benar-benar tidak pantas berada di posisi itu. Baik Jampian menjadi manajer. Aku memang tuliskan dalam perusahaan, mengabaikan peraturan regulasi perusahaan, melakukan kesalahan besar. Perusahaan tidak akan pernah bersikap benar. Mulai hari ini, jabatan manajer manajemen dicabut. Di samping itu, saya akan pergi ke depan sumber daya manusia besok untuk memiliki yang lebih terbaik. Baik, pasien kali ini semua berkat Jampian yang menyelamatkan situasi. Menurut saya, dia sangat cocok menjadi manajer. Iya, dia adalah Jampian. Punya kemampuan organisasi yang baik, kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Pokoknya semua kemampuannya sangat cocok untuk posisi manajer. Menjadi petugas kebersihan terlalu memalukan. Kami semua tidak keberatan. Saya juga tidak keberatan. Maka, kita putuskan saja. Bagaimana bisa? Saya bahkan tidak mengerti ruang lingkup pekerjaan dan tidak kompeten. Kalau tidak bisa, kamu bisa belajar. Yang penting, semua orang sangat mengakui kemampuanmu. Kalau sudah biasa, kamu pasti bisa melakukan yang lebih baik lagi. Tapi, Gaji pada 50.000. 50.000. Bagaimana? Apakah kau tidak mau? Sekretaris B. Saya mau. Saya pasti akan melakukan kerjaan ini dengan baik dan tidak akan mengecewakan semua orang. Selamat. Baiklah, hari ini terima kasih telah bekerja keras teman-teman. Kami menang dalam pertandingan. Saya akan membawa kalian yang sangat untuk merayakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Shen. Bersama-sama untuk Pak Shen. Aduh, semua karena kemacetan. Pak Shen dan teman-teman mereka sudah sampai di tempat VIP. Dian. Yang Ceng kakak. Kalian kenal? Kami adalah teman masa kecil. Berkat pengenalan Yang Ceng kakak, saya beruntung bisa masuk ke keluarga Shen. Karena Baik, saya akan menunggu kamu di dalam. Dian, selamat datang sekali makan. Dia adalah manajer saya siapa? ini sangat berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Ini adalah pasangan kita. Penting sekali kepada seorang kamu. Jadi saya seorang tugas keamanan. Apakah kamu tidak mau memahami saya sekarang? Tidak di hati saya. Kau sudah seperti kakak kandung saya. Bagaimana mungkin saya akan memandang rendah padamu? Karena aku. Makan 5 saja. Oh iya, kamu cepat-cepat masuk. Jangan biarkan mereka menunggu lama-lama. Kamu juga ikut saja. Kamu juga adalah karyawan perusahaan. Saya akan berganti shift segera. Nanti kesempatan lain, saya akan mengundangmu sendiri pergi. Baik, saya akan pergi. Aku tidak mabuk. Aku naik pangkat hari ini. Aku masih bisa minum. Baik, kau tidak mabuk. Hari ini ya, Pak Shen ada hal yang membanggakan. Dia memesan satu kamar untuk setiap orang kita. Jadi sekarang yang paling penting adalah kita perlu beristirahat ya. Istirahatlah sekarang. Ayo, kamarmu sudah sampai. Aduh, ayo masuk. Maka istirahatlah dengan baik. Selamat tinggal. Kamar saya ada di sini ya. Saya masih ingin minum. Saya ingin minum segelas lagi. Ashen. Jampian, Hehe. Chen Jin Shikwa otot dada sangat bagus sekali ya. istri. Kau mengalahkan orang asing hari ini. Kau benar-benar keren sekali. Benar kan? Berapa keren? Aku kemarin minum berapa banyak ya?
Shen Jinshi. Kenapa begitu? Shen Jinshi bukanlah orang yang memiliki wanita cintanya. Kenapa saya terlibat dengan dia sampai detik ini? Vincent, mengapa saya pernah melihat jamnya pernah memakai arti semacam ini sebelumnya? Hai Vincent, masuk. Vincent, Anda perlu melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri selama sebulan. Perlu membawa jamnya? Tidak perlu. Dia baru saja menjadi manajer. Biarkan dia terbiasa dengan hal itu. Pergi saja ke luar negeri. Baik. Manajer Jiang, di kantor sebulan ini, apakah terbiasa? Ya, kata Tuan Shen, jika Anda tidak menyukai ruangan ini, Anda dapat pindah ke ruangan lain. Tak perlu, saya sangat puas. Segala sesuatu yang perlu ditambahkan, telah ditambahkan. Kamu bisa pergi. Baiklah. Jika sesuatu terjadi, panggil saja aku. Mengapa saya tiba-tiba mulai merasa mual? Aku sudah sebulan lebih menstruasi. Mungkinkah? Benar-benar, ada. Menghitung waktunya. Saya hamil karena malam itu ketika saya sedang mabuk. Saya sudah punya bayi yang lucu. Tetapi jika Shen Jinshi tahu aku sedang mengandung anaknya, akankah dia tinggal? Masuk. Manajer Jiang, Vincent sudah kembali dari perjalanan bisnis. Mari saya antar. Sangat cepat. Dia mencariku untuk urusan apa? Jika tidak ada apa-apa, apa tidak bisa mencarimu? Kenapa? Apakah kamu terbiasa? Ya, aku sudah terbiasa. Inilah yang kamu lakukan sepanjang pagi. Saya benar-benar tidak bisa melihatnya. Shen Jinshi, aku ingin menanyakanmu sebuah pertanyaan. Bisakah kamu menjawabku dengan serius? Katakan, Jika kamu memiliki anak, tapi itu bukan orang yang kamu cintai, maukah kamu menjaganya? tidak akan. Anakku itu hanya akan dari orang yang kucintai dalam hidup. Maksudku, jika untuk menjaga-jaga suatu hari nanti wanita lain, Tidak akan ada hari seperti itu. Jika kecelakaan seperti itu benar-benar terjadi, anak ini tidak akan datang ke dunia ini. bukankah aku sudah mengetahuinya sejak lama dia akan menceraikanku dan menikah dengan He Junwei? Kenapa aku bisa merasa dia akan menjaga anakku? Kenapa tiba-tiba kamu menanyakan hal ini? Tidak ada apa-apa. Kamu baru saja kembali dari perjalanan bisnis. Jika tidak ada apa-apa, pergilah bekerja. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Saya mampu karena beberapa hal yang saya tidak dengan jelas. Malam itu, apa terjadi sesuatu dan membuatmu tidak nyaman? Aku tidak ingat lagi. Benar. Sebulan ini kamu sangat menjauh dariku. Apakah malam itu terjadi sesuatu dan membuatmu tidak bahagia? Apa kamu benar-benar tidak ingat malam perayaan itu? Apa yang terjadi pada kita? Jadi begitu, dia tidak ingat sama sekali. Malam itu, siapa yang bersamanya? Anting-anting ini, apakah itu milikmu? Bukan, selama saya tidak mengakuinya. Anak ini akan aman. Setelah pesta perayaan bulan lalu, orang yang ada di kamarku bukan kamu. Bukan? Malam perjamuan perayaan itu, aku mabuk dan langsung pulang. Seseorang masuk ke kamarmu. Apa yang telah terjadi? Dari mana asal anting-anting itu? Hubungan. Tidak penting. Kamu sibuk dulu, nanti malam kita pulang bersama. Dia benar-benar tidak ingat. Benar saja, ada satu yang hilang. Sayang, setelah cerai, ibu akan membawamu pergi dari sini. Kita berdua akan hidup dengan baik. Vincent, dengan saya, malam pesta perayaan bulan lalu, seorang wanita menginap di kamarku, bukan dia. Wanita, siapa itu? Jika saya tahu, mengapa saya harus minta untuk dia? Di sini, saya belum banyak bulan itulah. Sudah sebulan, kamu harus cepat menemukan wanita ini. Jika dia licik, mengandung anak, dan akan muncul. Hal semacam ini tidak boleh terjadi. Jangan khawatir. Kalau harus mencari ke seluruh penjuru, saya pasti menemukannya. Selesaikan dengan bersih. Tunggu sebentar. Masalah ini, jangan beritahu jam dia dulu. Vincent, rahasia ini tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Dia akan tahu cepat atau lambat. Saat itu, saya khawatir ini akan berdampak lebih besar hubunganmu sebagai suami istri. Bukan wanita itu. Selesaikan masalah sebelumnya. Lalu saya akan minta maaf padanya secara langsung. Saya bukan dari kerja lagi, bukan kamu masih datang menemaniku. Nyonya, meskipun Anda tidak bekerja di perusahaan, Anda tetap istri Tuan Shen dan Ya, bersama Jiho, perusahaan kami. minuman Dengan gitu Anda aja. berbicara, saya bersedia. 20. Niat untuk tulus dan kamu tidak bekerja bahwa saya bersama. Posisi 30.000. harusnya direkomendasikan Hah? kamu. Siapa yang menyangka? Kami bertemu dengan dalam. Iya, Nyonya, 30.000. Anda sangat menghargai saya. Saja. Iya. Metodenya sangat tercela. Terakhir Jinshi berulang kali. Tidak, dia tidak akan mengambil posisi manajer yang Katanya sangat apa jeruk Nyonya, Anda dan kelapa. Tuan Shen adalah teman masa kecil yang tidak tahu malu berani-berani merusak rumah tangga orang lain. Bukan Jinshi orang seperti ini. Nyonya, jangan ini. Saya pasti akan mengeluarkannya dari perusahaan. Selama jam kita keluar dari grup Shen. Saya berjanji kepada Anda. Posisi manajer harus menjadi Ikan mahal Nyonya, banget ya, saja nih. kabar baik saya. Aku tidak akan pernah membiarkannya merusak rumah tangga Anda. 25.000. Manajer Jiang, apa yang salah? Kamu tahu siapa istri Tuan Shen? Tidak tahu. Benarkah? Kalau nasi Menurut uduk pengalaman sama saya, nasi wanita yang paling sering muncul Esther di Tuan Shen cuma adalah kamu. goceng. Dan saya masih ingat. Itu Kamu 9.000. memiliki nama yang sama dengan Tuan Shen. Aduh, katakan saja padaku. Saya berjanji tidak memberitahu orang lain. Itu cuma saya bercanda waktu itu. Sekarang saya hanya fokus kerja. Saya tidak ingin kehilangan pekerjaan saya. Baiklah, kalau begitu aku akan sibuk dulu. Sifat beberapa orang memang tidak bisa berubah. Nah, udah Karena kita dirubah tidak ya biasa. Sebenarnya sehari saja tidak menggoda suatu tempat orang merasa ini. seperti tidak nyaman. Kamu berbicara tentang aku, kamu juga tahu aku sedang membicarakanmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Yang lain belum Mobil tentu. nih. Seperti anjing gila yang menggigit orang. Meskipun kamu anjing gila, itu lebih baik daripada Apaan? orang yang tidak malu-malu mengetahui Ini bahwa yang tempat kompak mobil apa? Kenapa ya? Udah dirubah tempatnya. mempunyai kekasih masih tidak tahu malu ingin naik ke tempat itu Tuan Shen. Coba lihat dirimu sendiri apakah pantas. Saya dengar kamu baru saja dicampakkan oleh pacar. Jadi sekarang ingin naik ke tempat tidur Tuan Shen. Kamu sangat tidak tahu malu. Bukan urusan kalau aku dicampakkan. Saya ini orang seperti apa, bukan urusan. Kamu itu gadis desa kampungan. Aku bosmu sekarang. Kalau kamu menghina profesi dia itu sama saja menghina dirimu sendiri. Melukai 800 susu, kehilangan selimut untuk diri sendiri. Jam dia meskipun kamu jadi manajer. Lalu kenapa? Kekasih Tuan Shen adalah He Junwei. Mereka itu pasangan yang serasi. Itu bukan urusan. Aku hanya ingin mengingatkan orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Biasanya tidak berhubungan macam. Jam dia jangan kira Ya, setengah 7, Ming. Tidak ada yang tahu percaya atau tidak. Aku bisa membuat seluruh perusahaan tahu orang seperti Setengah apa. 6. Dia adalah orang Oh, setengah 7 udah. Hal ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Siang dia menyebarkan rumor yang menimbulkan masalah
jam 16. kerja kamu sendiri yang pergi ke bagian HR untuk mengambil dokumen pengunduran diri. Tuan Shen, Apakah kamu baik-baik saja? tidak apa. Aku akan sibuk dulu. Datanglah ke kantorku, laporkan beberapa pekerjaan triwulan. Oh. Tuan Shen, saya mohon Anda memberi saya kesempatan lagi. Lepaskan. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Kembali bekerja dulu. Terima kasih Tuan Shen. Apakah kamu lihat jelas? Terlihat jelas persis sama dengan fotomu. Sekarang kamu Wih, tadi buat jadi Turki. ya. Pastikan kamu ikut denganku malam itu. Dia adalah wanita di ruangan itu. Anting-antingnya persis sama. Itu seharusnya dia. Kecuali kekasihku. Tidak akan membiarkan siapapun sedang mengandung anakku. Sudah menghubungi rumah sakit. Sudah dihubungi. Begitu dia tahu dia hamil. Selesaikan segera. Siapa? Tuan Shen, tidak melihat siapapun. Hanya file-file ini. Ini adalah kontrak Jiang Tian. Apakah dia mendengar semuanya? Tuan Shen, bagaimana ini? Jangan khawatir. Selesaikan urusannya dulu. Setelah diproses, aku akan mengaku padanya secara langsung lagi. Yo, saya melakukan sesuatu yang mencurigakan, sangat panik. Aku benar-benar tidak bisa menjadi sepertimu yang selalu berpura-pura tanpa rasa malu di depan atau di belakang orang lain. Kamu. Aku ingin tahu apa lagi yang akan kamu katakan. Tunggu, antingmu itu belum pernah kulihat sebelumnya. Ini namanya air mata putri Yu. Anting satu-satunya di seluruh Jiangcheng. Jiangcheng sangat dermawan padaku, pasti asli. Jika dia yang memberikannya. Kalau antingnya itu pasti palsu, Jiang, kamu jangan berpikir hanya karena kamu jadi manajer, Presiden Shen akan lebih memandangmu dan kamu punya peluang menjadi orang penting tiba-tiba. Bukankah seharusnya kamu membereskan barangmu dan pergi? Maaf, mengecewakanmu. Bukan saja Tuan Shen tidak memecat saya dan secara khusus memanggilku ke kantornya. Presiden Shen memanggilmu ke kantornya. Benar, cemburu dia. Sayang sekali. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Anting-antingnya persis sama. Itu seharusnya dia. Selain orang yang kucintai, aku tidak akan membiarkan siapapun sedang mengandung anakku. Apakah rumah sakit sudah dihubungi? Sudah. Itu dia tahu dia hamil. Selesaikan segera. Mungkinkah itu Chen Cici, anak Chen Lilin memakai anting imitasi, lalu mengira Chen Lilin adalah wanita malam itu? Tuan Shen, Anda mencari saya? Anting-anting ini, apakah kamu yang meninggalkannya di kamar? 11 Agustus, wanita itu malam itu. Apakah itu kamu? Tuan Shen, anting ini adalah air mata putri Liu Sunghan. Itu pasti tertinggal dari wanita yang menghabiskan malam bersama Anda. Tuan Shen awalnya ingin memecat saya, tapi beliau malah memberi saya kesempatan. Bahkan bersikap lembut kepada saya. Apakah ini semua karena anting ini? Kamu bisa mendekat untuk melihat lebih jelas. Tampaknya Tuan Shen tidak tahu sama sekali siapa wanita malam itu. Saya memakai anting di ruang yang sama, dan saya salah dikenali dengan status Tuan Shen dan kedudukan seperti Tuan Shen. Walaupun tidak bertanggung jawab kepada saya, tetap saja dia pasti akan memberikan kompensasi yang besar. Tuan Shen, anting ini milikku. Malam itu, wanita yang memasuki kamarmu juga aku. Itu benar-benar kamu. Tuan Shen, itu saya. Sungguh orang yang berani naik ke tempat tidurku. Beritahu semuanya. Boleh nih, parkir di sini. Tuan Shen, saya salah. Aku ayo pergi. Bukan saya Tuan Shen, anting-anting itu. Tuan Shen, wanita yang memasuki kamarmu malam itu benar-benar bukan aku. Anting ada yang asli, yang saya pakai itu palsu. Lihat-lihat, dan saya punya duit. Seorang wanita yang berhubungan. Hari-hari yang menipu di depan saya. Perusahaan tidak menginginkan orang seperti ini. Keluarkan dia. Pergi. Tuan Shen, saya salah, saya salah. Duh, Tian. Kakak Diajeng, kenapa kamu duduk di sini? Jadi dengan sini, setiap kali kamu pulang ke kantor dan pulang ke rumah, kau akan bisa melihat saya. Itu bagus sekali. Sepasang anting-anting yang kau berikan padaku tadi, itu mahal kan? Tidak terlalu mahal. Kau masih membenciku, aku sudah mencarinya di situs resmi. Itu adalah model khusus yang unik, harganya bahkan setara dengan gaji kamu selama setahun. Uang ini kamu terima saja. Tian, saya sudah menabung uang selama beberapa tahun ini. Itu bukanlah hal yang penting. Silakan kembali. Tidak bisa, kau juga susah untuk mencari uang. Kau juga harus membayar sekolah untuk adik-adik. Saya tidak bisa menerima hadiah yang begitu mahal ini. Kita punya hubungan apa ya? Jangan bimbang. Aku berikan. Kamu terima saja. Aduh, kamu tenang saja. Tian. Pak Shen. Kalian sedang melakukan apa? Pak Shen, saya sampaikan adanya sepasang. Tidak ada apa-apa. Kalian sudah kenal sebelumnya? Berkat kakak Tian Chen, saya beruntung bisa masuk ke keluarga Shen. Kakak Shen, saya dan Tian sebelumnya tumbuh bersama masa kecil. Dia menyebut saya kakak di luar sana. Manajer Tian. Sudah waktunya untuk apa? Aduh, kakak Tian Chen, nanti aku akan mengundang makan ya. Ada apa denganmu? Bukankah kita sudah sepakat untuk menjaga jarak di perusahaan? Kalau sampai, Pria yang menyukaimu melihatmu. Itu tidak akan baik, kan? Benar, kan? kenapa kamu bilang begitu? Saudara Tian Chen dan saya bukan seperti yang kamu pikirkan. Jadi apa hubunganmu? Dia bahkan sudah memberikan dia. Apakah kamu cemburu? Katakan dulu, hubungan kalian itu apa? Kami tumbuh bersama. Sudah seperti anggota keluarga. Aku hanya menganggapnya seperti kakak kandungku sendiri. Serius? Ya, Kenapa aku berbohong padamu? Kamu punya cinta masa kecil. Mengapa saya tidak bisa punya kakak laki-laki yang dekat denganku? aku memiliki apa? Tidak ada apa-apa. Nona Tian, Tian, aku menyarankan sesuatu. Tolong jaga batasanmu dengan pria lain di masa depan. Lihat dia memegang tanganmu. Sebagai suamimu, aku cemburu. Karena mereka seperti tidak memberikan informasi pelanggan. Sepertinya hanya Presiden Shen yang bisa menyelesaikan ini. Selamat pagi, Sekretaris Baik. Pagi. Tunggu sebentar, Sekretaris Baik pentingmu. Apakah itu disesuaikan dari merek impian? Anting ini memang berasal dari merek impian. Kenapa? Kamu tahu merek ini? Dulu aku pernah memesan satu pasang dari merek ini. Karena merek ini bersumpah kepadaku kalau di dunia ini hanya ada satu pasang seperti itu. Tanpa diduga, dia mengkhianati janjinya. Coba lihat baik-baik, apakah sama dengan anting yang kamu pesan? Itu benar. Hiasan di atasnya semua kamu sendiri. Ini pasti pasangan yang saya pesan. Kenapa bisa ada padamu? Kepada siapa kamu akan memberikannya? Jam Tian. Apa? Telah diselidiki dengan jelas. Anting-anting ini tinggal di kamarku. Ya, benarkah? Kenapa kamu berbohong dan tidak mengaku? Orang malam itu adalah kamu. Saya minum terlalu banyak hari itu, jadi lupa dan tidak ingat apa-apa. Lalu kenapa waktu aku menanyakan soal anting itu sebelumnya? Kenapa kamu tidak mengakuinya? Anting yang diberikan saudara Tian Chen kepadaku, saya tidak pernah memakainya. Lagi pula, teman-teman kerja juga ada yang memakainya. Saya pikir gayanya sama. Benarkah? Chen Jinxi, kita adalah suami dan istri. Bukankah normal jika sesuatu terjadi? Kamu sangat serius. Apakah karena ini kamu ingin menceraikan saya? Tian, Tian. Setelah menikah kamu selalu bersikap dingin padaku. Aku pikir kamu membenciku. Makanya aku sengaja menghindar dan tidak membicarakannya. Kita sudah menikah, tapi kamu selalu menjaga jarak denganku. Saya sedih. Chen Jinxi, kalau saja kamu tidak menyukai He Yue dan tidak berniat menggugurkan anakku, alangkah baiknya.
berhentilah membuat masalah. Apapun masalahnya kita bicarakan di rumah nanti. Kalau begitu malam ini kita bicarakan di rumah. Tuan Shen, saya datang untuk mengantarkan dokumen ke manajer Jiang. Saya datang untuk mengganti air untuk manajer Jiang. Apa yang kamu dengar? Belum sempat mendengar dengan jelas. Tidak. Kami baru saja tiba, tidak mendengar apapun. Tuan Shen, acara kumpul tahunan perusahaan kita lebih baik diadakan di luar negeri. Biasanya nggak boleh masuk sini, Ming ya? Untuk urusan ini kalian bicara saja dengan sekretaris saya. Sudah. Hah? Kamu biasanya di sana nih. Lagi nggak dapat biasanya mah. Ini Hah? lagi dapat aja. Oh, Jangan pernah terjadi lain kali. Baik ya. kirain nggak boleh di sini. Airnya sudah diganti, tidak perlu repot. Ayo pergi. Manajer Jiang itu, apakah Anda dan Tuan Shen sedang bertengkar? Kami tadi melihat Tuan Shen menarik Anda masuk ke kantor. Jika ada kebutuhan, beritahu saja kami. Benar, tidak, kalian jangan mengira-ngira sembarangan. Ayo pergi. Baik, tidak berdebak lagi. Ayo. Sampai saya selalu merasa Shen Jinji dan manajer Jiang punya rahasia di antara mereka. Udah Kenapa tutup kamu mengatakan nih. itu? Melihat semua orang bilang cinta Shen Jinji adalah He Jue. Tapi saat He Jue masih di perusahaan, Shen Jinji tidak pernah dekat dengan He Jue seperti dia dekat dengan manajer Jiang. Mungkin dari Shen Jinji yang sudah menikah itu sebenarnya Jiang Tian. Kalau benar Jiang Tian, kenapa tidak diungkapkan ke publik? Kamu terlalu banyak berpikir. Oh, sudahlah, waktunya kerja. Apakah Jiang Tian adalah istri Shen Jinji yang selama ini tidak pernah muncul? Akhirnya selesai kerja juga. Juyue, apa yang kamu lakukan? Datang kepadaku untuk bertanya satu hal. Apa hubunganmu dengan Jinji? Kenapa tidak tanya langsung ke Shen Jinji? Bertanya padaku adalah kehormatan bagimu. Aku dan Jinji sangat dekat. Tidak mau karena kamu mempengaruhi hubungan kami. Apakah kamu wanita yang dinikahinya? Dia sudah bilang padaku, katakan saja ya atau tidak. Bagaimana jika saya mengatakan ya? Sialan. Juyue, jangan keterlaluan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu tahu hati Jinji. Hanya ada aku. Tapi kamu tetap memaksakan diri untuk dekat dengannya. Nona He, apapun hubungan antara aku dan Shen Jinji, orang yang seharusnya kamu cari bukan aku kan? Karena apa yang harus kulakukan? Memang kita menjauh dari Jinji. Maaf, kami masih pasangan suami istri yang sah. Setelah surat cerai keluar, aku pasti akan memberimu tempat menunggu. Saya pikir ini adalah alasanmu. Apa kamu berniat memanfaatkan waktu ini supaya Jinji jatuh cinta padamu? Kamu benar-benar menjadi nyonya Shen. Yang dia kamu benar-benar licik, kejam, dan ganas. Hanya seorang pria tidak sampai membuatmu seperti kamu bersikeras tanpa malu. Kalau tidak ada hal lain, cepat pergi. Bagaimana? Kamu tidak apa-apa. Tanganku, Jinji, tanganku sangat sakit. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tahan, sebentar. Aku akan bawa ke rumah sakit sekarang. Kamu bangun. Bagaimana perasaan? Kebab apa sih roti ya, Ming ya? Ada apa dengan tanganku? Ayam. Burger ayam gitu. Oh, dia lagi mau buka puasa dia. Sosis tuh. Mengapa saya tidak bisa merasakan tangan saya? Tanganmu. Patah. Ini Baba Raffi. Mata, kalau begitu, kenapa aku tidak bisa memainkan piano lagi? Lalu untuk apa aku masih hidup? Untuk apa aku hidup? Semua akan baik-baik saja. Operasinya sudah dilakukan. Tulangnya sudah disambung kembali. Sekalipun itu terhubung, itu tidak akan kembali seperti itu. Bagaimana saya bisa kembali ke masa lalu? Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya atas tangan. Aku akan bertanggung jawab sampai ke akhir untuk tangannya. Jinji, semua karena dia. Dia yang mendorong saya. Itulah mengapa tanganku terluka. Nona, saya tidak mendorongmu. Bagaimana? Sedangkan bagaimana kamu terjatuh? Itu harus kamu tanyakan kepada dirimu sendiri. Kau tidak mendorongmu. Bukankah saya yang terjatuh sendiri, lalu menggunakan keselamatan diri saya sendiri untuk membencikanmu? Jangan bukan seperti itu. Jinji, kau lihat sendiri dia yang mendorongku. Sampai ke titik ini, kenapa kau masih membela dia? Jangan minta maaf. Saya benar-benar tidak mendorong dia. Kau tidak percaya padaku. Tangannya patah. Apa hubungannya dengan saya? Dia menggunakan strategi memperlakukan diri sendiri dengan keras, ingin Jangan. terima atau tidak, terserah kau. Saya tidak mendorong dia. Maaf, ini saya tidak akan mengucapkan. Jangan. Jinji, jangan pergi. Jangan tinggalkan saya sendirian. Tanganku sakit sekali. Salah. Jangan akan saya tanggung untuknya. Dan kamu jangan sulitkan dia lagi nanti. Kau sudah mengatakan seperti itu. Maka saya akan mendengarkanmu. Jangan, apa yang kamu gunakan untuk bersaing dengan saya? Tanganmu. Saya akan bertanggung jawab sampai akhir. Jelas-jelas kamu tahu orang yang dia sukai adalah He Jue. Kenapa masih berharap? Jangan, demi bayi ini, kamu tidak bisa terjebak lebih dalam lagi. Halo ayah, aku ingin pulang ke rumah. Saya akan kembali besok. Sudah larut malam. Mana kamu pergi? Aku akan tinggal di luar. Jangan. Kamu masih marah karena kejadian tadi siang, kan? Soal itu juga, saya sudah mengatasinya. Shen Jinji, mari kita bercerai. Mengapa? Menurutmu masih ada gunanya mempertahankan pernikahan yang konyol ini? Jangan. Berhenti membuat masalah. Shen Jinji, kamu orang yang baik, tapi menurutku ketidakpercayaan itu seperti dulu. Aku tidak bisa menerima pernikahan seperti ini. Aku ingin merenung dan tidak ingin membuat semuanya jadi lebih buruk. Nyonya. Johnson, apa yang terjadi? Saya ingat sebelumnya saat Juyue bergabung dengan manajer. Karena tidak jelas niatnya, bukankah aku diminta memasang kamera tersembunyi di ruang manajer? Ya, rekaman dipantau setiap hari di ruang kontrol. Ambil rekaman pengawasan tadi malam. Saya ingin mencari tahu bagaimana Juyue sebenarnya terjatuh. Johnson, ini adalah rekaman pengawasan kemarin.
Rekaman menunjukkan bahwa ketika kamu memasuki ruangan, istri Anda tidak mendorongnya, Julie lah yang berpura-pura jatuh. Saya telah salah tuduh ya, Wan Shen. Menurut saya, jelas-jelas Julie yang sengaja merencanakan untuk mendapatkan perhatian Anda. Tak disangka, dia malah mematahkan tangannya sendiri, kemudian berpura-pura terluka dan sengaja mengusir istri Anda. Benar-benar taktik dua burung dengan satu bat. Kenapa kamu tertipu? Kemana kamu akan pergi? Minta maaf pada Jiang. Jangan pergi. Ini adalah kartu senilai 280 juta yang dia kirim. Katanya itu hutang padamu sudah terbayar dan perjanjian perceraian dia telah menandatanganinya. Perjanjian perceraian? Saya baru mendapat kabar dia sudah pergi ke bandara. Kenapa kamu tidak memberitahu sebelumnya? Anda yang mengusirnya, sekarang malah menyalahkan saya. Apa yang kamu lakukan? Shen Jinshi, apa yang sedang kamu lakukan? Mana kamu pergi? Pulang ke kampung halaman. Saya sudah menyerahkan pengajuan pengunduran diri. Tanpa persetujuanmu, pengunduran dirimu tidak sah. Saya telah mengajukan perjanjian perceraian kepada sekretaris Fei. Apakah ada? Yang itu, saya tidak melihatnya. Kamu? Aku mengatakan perceraianmu dan tanpa persetujuanku, kamu masih menjadi karyawan perusahaan. Pergi tanpa izin, menurut kontrak, harus membayar denda 10 juta. 10 juta? Kamu tidak tahu? Kontraknya tertulis jelas. Pula, dengan kewenanganmu, kamu pasti tidak bisa membayar, kan? Kamu? Jadi, ayo pergi. Perusahaan pasti akan mengadakan acara tahunan menunggumu untuk mengaturnya. Dulu kenapa saya tidak menyadari kalau Shen Jinshi begitu kejam? Apakah dia tidak mau bercerai lebih cepat dengan saya dan menikah dengan kekasihnya? Manajer Jiang, aku tahu kamu akan kembali. Wan Shen sangat mementingkan bakat. Bagaimana bisa membiarkanmu pergi? Saat rencana acara saya, Perencanaan acara sudah selesai. Waktunya adalah lusa. semuanya sudah siap. Ya kamu hanya perlu berpartisipasi lusa. Wan Shen meminta kamu merencanakan. Sebenarnya hanya alasan untuk menahanmu di sini. Sangat indah. Sangat indah. Sangat indah. Semuanya sudah hadir kan? Semua di sini. Ini adalah kartu kuncinya. Berdua satu kamar, bebas dibagi. Datang. Manajer Jiang, ayo berbagi kamar. Kamar yang tersedia tidak cukup. Manajer Jiang, kamarmu diatur di tempat lain. Kamu adalah pemiliknya. Terima kasih banyak. Tidak masalah. Ya, kata Wan Shen, mari kita semua makan dan minum. Semua biaya dibayar oleh perusahaan. Baiklah, semua orang kembali ke kamar dan taruh barang-barangnya. Manajer Jiang, aku akan membawamu ke kamarmu. Silakan. Ibu, di sini adalah area pribadi. Orang lain tidak bisa masuk. Ibu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Sekretaris Fei, lebih baik menyebut saya manajer Jiang. Ibu adalah istri pasien. Itu kan karyawan perusahaan. Itu tak apa-apa. Tapi secara pribadi, lebih tepat menyebut ibu sebagai ibu. Itu lebih tepat. Oh ya, nanti di tempat kumpul akan ada permainan kecil. Saya sudah mengirimkannya ke grup. Baik. Ibu, ini adalah rumah mewah yang akan ibu tinggali. Bagaimana? Kira-kira sudah bagus kan? Shen Jinshi, saya ingin berdiskusi denganmu. Hal kecil seperti mengganti kamar. Semua diatur oleh sekretaris Fei. Jika kau ingin mengganti kamar, maka kau hanya bisa mencari sekretaris Fei. Dia juga sibuk dengan hal lainnya. Seharusnya tidak punya waktu untuk mengganti kamar untukmu. Jadi tidak akan diganti. Kenapa kau terlihat seolah-olah tidak senang? Di sini sangat indah ya. Jika suka, kegiatan kau sudah selesai. Kita tinggal lebih lama beberapa hari. Aku tidak akan tinggal bersama kau. Oh iya, sekretaris Fei bilang nanti ada permainan kecil. Apakah kau ingin ikut? Tidak. Baiklah, saya akan ikut bermain. Aduh, bagus juga kau ini. Pasien sudah datang. Manajer Jiang sudah menungguimu. Kalian sedang bermain apa? Kami baru saja bermain panahan. Itu sudah selesai. Sekarang memasuki ronde berikutnya. Dua orang, satu kelompok saling menggigit mie. Kelompok mana yang selesai lebih dahulu, kelompok itu menang. Orang yang kalah ya perlu menerima hukuman memecahkan balon. Kalian mainkan saja. Manajer Jiang, ikut bermain bersama ya. Baiklah. Sekarang manajer Jiang masih perlu seorang anggota kelompok. Siapa yang mau bergabung dengan manajer Jiang? Apakah kalian mau pasien juga ikut bermainnya? Aduh, mau. Pak Shen, Pak Shen, Pak Shen, Pak Shen, Ini Pak Shen, si Pak Shen. Bolan duduk di mana di sini? Di atas nih, luas nih. Di atas. Ah, Bagaimana cara bermainnya? Pak Shen, lihatlah di setiap mangkuk ini. Ada sebatang mie panjang di setiap mangkuk. Dua orang satu kelompok masing-masing akan menggigit kedua ujung mie panjang ini. Tidak boleh memotongnya hingga selesai memakannya. Dengan waktu yang paling singkat, kelompok yang selesai memakannya paling cepat menang. Pak Shen, Anda dan manajer Jiang duluan. Baik. Siap? Mulai. Ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Pak Shen, bisakah saya mengirimkan status di Moments untuk mempromosikan perusahaan? Kirim saja. Jangan kirim. Bukannya itu foto keluarga. Apa yang tidak bisa dikirim? Baik, Pak Shen dan manajer Jiang membutuhkan waktu 20 detik. Kelompok berikutnya bersiap. Kenapa keluar? Kau bilang, tadi kau melakukan apa? Kau adalah istri saya. Aku mencium istriku. Ada masalahnya. Kau- Kenapa? Malu ya? Tidak. Kau mau kemana? Lihat-lihat kolam air panas. Ingin mandi kolam air panas. Jangan ikut-ikut. Siap-siap. Aku sudah mengorbankan satu tangan untuk mengusirmu. Tidak disangka demi kehormatan dan kekayaan kamu bahkan tidak bisa diusir. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam. Mona, Zhang Xin, untuk apa kamu di sini? saya sudah menjadi sopir di rumah. Tidak ikut kamu. Saya sudah kerja dan tanpa mengeluh. Janganlah. Karena kamu mencuri sesuatu. Kamu dari keluarga. Untuk apa kamu di sini? Mona, saya sudah tahu saya salah. Tolong pertimbangkan jasa saya selama ini. Tolong pinjamkan saya sedikit uang. Saya janji.
kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Setiap aku tadi menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Kamu harus menjawab dengan jujur. Jika tidak, jangan harap bisa keluar dari sini hari ini. Apa yang ingin kamu tanyakan? Istri yang dinikahi Shen Jinshi. Apakah itu kamu? Mengapa kamu menanyakan hal ini? Katakan saja. Kamu hanya perlu menjawab. Ya atau tidak saja sudah cukup. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Apakah kamu musuhnya Shen Jinshi? Bukan. Baik, tidak jujur. Shen Jinshi telah memanggilmu istri. Masih mengatakan tidak. Berbohong. Betul. Jika tidak, hati-hati kamu kehilangan nyawa. Wansan, semua proyek sudah diatur. Rencana untuk bulan depan, saya sudah mengirimkannya ke email Anda. Ini sudah sangat larut. Apakah jam-jam belum kembali? Yang mungkin sedang berendam di pemandian air panas. Wansan, benda ini sepertinya milik wanita itu. Bagaimana bisa ada di sini? Apakah kamu yakin ini barang-barang nyonya? Saya mengatur semuanya sendiri. Tidak ada orang lain yang memilikinya. Benar sekali. Gawat, beritahu tempat ini. Buka semua kamar sekarang untuk mencari jam ya. Kamu sudah tahu saya istri Shen Jinshi. Kamu masih memperlakukanku seperti ini. Apa kamu tidak takut menyinggung keluarga Shen? Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Apa yang dilakukan? Saya tidak tahu. Seseorang. Siapa yang memilihmu? Apakah itu pencuri duit? Aku pintar. Tapi sudah lama. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang Tolong, lepaskan dia kan. Itu namanya jeruk kelapa. Iya Pak. Oh, kamu bisa tahu aja jeruk kelapa. Tahu lah. Saya datang sebulan. Belum. Kan di kemari. Dia di sini. Siapa? Dia mau datang kemari. Udah ngomong aja di mana ke di Bogor ke. Sudah dia ke video aja dan jangan cok. Kamu mau pakai oven dulu? Tolong mundur aja. Ini gua daun masuk dalam nih sama gua nih. Nggak, emang mau kopi kafe ini apa enggak? Iya, babynya dia kata makan loh. Makanya di mana wah? Kira aja. Dapur itu aja wah. Bahasa Solo aja wah. Ya udah. Dapur Bahasa Solo. ujung. Ya udah bahasa Solo. Oke ini mau lama lagi gua. Bukan nih cok. Mau ngapain? Ini daunnya mau keluarin gua. Ih lalu. Tergantung amal dan perbuatan. Bisa. Iya, gua numpang cuci tangan sama dia. Ya gua pegang si Ome lain ke tangan gua. Laku juga sih udah habis. Oh, udah habis? Donat udah habis, tinggal si Ya. Ome doang. Oh. Kira siomay udah. Si Ome udah laku juga ada yang beli. Ada yang beli lah. 5 itu ya. 5 nikah ya. Apa? Pakai nikah kan. Si Ome? Heeh. 70 biji 7 biji 7 pack. Bahasa Solo katanya dia makan kan mau makan yang enak. Siapa? Tidak. Siapa lagi? Ada daun kongkong. Oh transfernya apa? Jet transfernya. Sekolah maunya kemana? Ibunya. Kalau kita telepon dia. 127.000 nih. Lontong. Iya. Mahal banget itu. Murah lah. Katanya coba. Dibandingin lihat tesnya gini cuman. Yang ceban mah itu regensi 1 kan udah dibilangin tadi. Regensi 1 apa? Lu nggak denger sih. Oh, regensi 1 pulang dulu. 27.081 itu. Iya, beli es kelapa itu 30.000. 111. Lebih 145 ya. Iyalah. Dan tadi ganti sama bohau 120. Diganti sama bohau 120. Masa? Bukan lah. Gara-gara lihat ada bakso ya aku langsung bilang itu bisa dia. Bisa aja bukan yang itu. Apa? Memang ikan aja 25.000 satu. Sama itu 9.000 nasi uduk 34 ya. Tadi yang itu nanya, mana sih udah habis? Masih ada sih, tadi yang lain udah habis. Yang baik yang itu. Jering. Sekarang kuota Kan, gimana? 60 kuota. Senlong. Oh, Senlong, udah Senlong. Ya udah, gua tunggu situ. Gua tunggu situ ya. Ya, tunggu bentar. Mau berhenti di Senlong ya. Ya udah ya, ya. Ya. Shenlong di mana? Bukan di depan sih. Ya. Oke. Pas kan bener gua bilang. Di mana dia?
Senlong. Kata dia. Sini Senlong, Cok. Bukan yang tadi lu, Pian? Hah? Opun. Di bawah nih. Ada siomay. Ada pekedel. Queen of Tangki. Makanya nih. Setelah diusir Merana, dia nyari si Bohal dari tadi. Berdering terus yuk. Kuotanya berdering terus gila. Oh, dia dapat ini kali. Sangon dari Bu Erik. Berapa semua hasil lu kerja di sini? Iya, gua hitung nih. 50 tahun. 50 tahun, 50 bulan. Lu bayar nih segini tuntutan gua katanya. Tang tuh diiris-iris halus. Udah si Bohal. Sekarang bisa nelpon si Bohal. Banyak aja tuh orang pada ada lotong kayu. Itu tapi po murah po, segitu po di daerah sini. Ngerti gak? Karena dia tuh wartegnya pik. Ngerti gak po? Beda po kalau ngomongnya itu dijual di Regen 1. Iyalah. Glodok tadi glodok. Denger gak ceritanya? Ya bisa lah, aku juga bisa selama ini naik kereta tuh dari Jakarta ke Tangerang tiap hari, tiap Naik minggu. motor udah biasa, kalau naik bus. Dia juga dia udah terbiasa po. Iya. Aku mau terbiasa. Gendong mau, Lu gendong. ada kantong lagi. Buat apa? Itu dia tuh orangnya tuh Pian. Pian. Nah orangnya no. Gila botas banyak Udah amat taruh itu. aja situ. Pian. Waduh botas banyak amat dia. Pusat di sini dia. Buset. Mana aja? Belum ada. Orang katanya itu Ah. dia duduk di mana lu lah? Iya. Lari. Di sini emang nih. Yang Iya. buka pintunya dulu. Lu belum sampai lu. Lu telepon dong, katanya saya. Belum ya lagi bentar lagi sampai dia. Masa King disuruh nunggu King. Udah Del. Peluk-pelukan Del, nah, sampai dituntun begitu. Bang. Ini yang cowok nih, anaknya kali ya. Dia lulus. Kuku Devi tau ini mukanya kuku Devi banget. Nih cewek ini nih. Si kuku Devi. Mana kuku Devi? Ya, sana jalan bola boy. Ah, lu pakai nanya-nanya lu. Deketin ntar jadi pada jatuh. Nah, barang dia nih. Oh yang itu. Wah. Lu jangan buka pintunya lu bego, taruh bukanya. Apaan sih? Ini barang lu taruh belakang nih. Di belakang sekali, tolong ini. Woi. Banyak apaan? Ini barang lu nih, kasih kita nih. Mana pas itu mah apaan? Nih. Lu parah lu, amplangnya lu udah berbulan-bulan itu. Gua bilang makanya tiap kali lu Udah, mulu kasih yang orangnya. bawa. Ah, lucu. Biasa aja lu. No, orangnya no, spontan no, datang no. Oh, dia tuh. Kontai. Udah naik dulu, Mak. Tadi lu Pak sendal gua. Udah taruh situ sudah lu, ada yang injak. Lama ya. Deh. Ini apa? Penyabar bener dah. Lu mau duduk di mana? Lama gak ketemu, udah jadi penyabar sekarang. Aku tidak menyangka orang ini berubah sekali. Aduh, ya. Beginilah. Iya. Wah, Lu nggak nyampe. wush. Sorry. Buset. Udah lama nih, Iya. nggak ketemu banget. Emang 2 minggu ada kali ya? ada. Bukan main. Iya. Jadi gimana? Makin wangi bedak nih kayaknya nih. Nggak pakai bedak. Bedak. Dingin banget, saya tunggu ya. Ini bikin peperangan. Peperangan Irak. Irak, Israel dan Irak. Iya. Aduh. peperangan. Jadi tidur mana tadi? Hah? Tidur mana? Ntar pulang aja. Pulang mana? Pulang ke Pik dulu. Kan di Mangga Besar susah, di Tangki. Tangerang aja nginep. Bajunya belum bawa. Udah siapin baju. Tinggal digerek.
Pakai Grab aja. Aduh. Duit lagi gua buang. Bersihin tangki tinggal di situ, Teh. Iya, Oh. tinggal situ. Makanya kalau Tarawang. makan, bawa kan. Hah? Kamar rumah kan. Iya, bukan kamar omang, Tong. Tapinya ya ampun berantakan terus. Yohan sih bener-bener loh ya, bukannya suruh orang gitu loh. Lu ngapain, Jok? Kencing lah. Dari tadi gua mau kencing di kotaknya. Penuh bener. Ini barang lu dari belakang lu nih, ini nih. Bisa gak sih ada belakang? Nah itu jatuh tuh, jatuh. Udah bilangin lihat-lihat dulu. Lihat dulu sih main ini aja. Pelan-pelan, kenapa sih pelan-pelan kamu? Jatuh itu jatuh. Pelan-pelan. Ya jadi begitu. Gua dari kemarin-kemarin ceritanya kan itu tetangga sebelah tuh. Yang sebelah sono. Bukan. Oh, iya kenapa? Yang si Logan kan mainnya masih kelas. Dari pagi tuh anak selalu mainnya terus sampai sore sih. Masih, Jadi Mas? kayak nggak ada istirahatnya sih. Di rumah tuh orang. Di rumah ini di rumah. sendiri? Iya, di rumah kita, di rumah si Vika. Gitu. Menjual? Anak-anak ya, si Clara punya mainan selalu diambil mulu sama dia. Pernah cerita kan Yuli, Pantaran siapa? pantas si Clara tapi tuaan dia setahun. Dia 7, Clara baru 6. Gitu loh. Nah, sesudah itu, ini emaknya bukan ngobrolnya sama gue, Ci, malah ngobrolnya sama si Erik. Kan lucu ya? Maminya ajak anaknya main di rumah, tapi maminya ngobrolnya sama Si Erik. Erik. Bukan sama gue gitu. Harusnya kan dia perempuan sama perempuan. Iya. Bukannya perempuan cari laki dong. Ini Berarti jadi apa ya? ada suami, Yul, cuman suaminya udah sakit ginjal, Yul. Jadi kayaknya suaminya tuh kayak lemes apa gimana, nggak ngerti dah ya sih masalah dia ada tuh. Udah gitu udah nih, gue suka bilangin, Logan, kalau main di sini Logan nggak boleh nakal ya. Kalau nakal kamu go home, gitu sih. Ya oma, enggak. Begitu lagi melulu. Terus gue bilang, pulang gi kamu, pulang. Nakal banget. Iya. Maksudnya ngapain? Jadi itu naik ke sofa, Ci. Main-mainan si Claire tuh, Iya, iya. dia ambil dia main. Ini anaknya laki perempuan? Laki. Udah mertua si Vika udah lihat sih anaknya, wah itu mah badung banget. Terus bapaknya juga ngeliat, wah badung katanya. Siapa si Erik? Si Erik bapaknya, emaknya juga udah lihat. Hmm. Karena lagi itu kita makan di bakso Solo sama dia mau ngikut gitu loh. Nah, udah ada ceritanya nih. Terus besok-besokannya Itu emaknya pantaran siapa? Kayak si Vika? enggak tinggi kurus gitu sih, tinggi kurus. Enggak tuannya. Tuan kayaknya sih hampir samaan deh. Umurnya apa tuaan dia gua nggak tahu deh ya, kan pernah nanya. Udah gitu udah nih sih, gua liatin nih orang biasanya pakai baju bener-bener ibu-ibu rumah tangga ya. Kenapa besok-besokannya pakai yang begini sih, singlet? You can see. Ya itu bukan lah. Ya dikit. Terus Udah gitu datang ke rumah lu. datang. Ada si Erik. Datang ada si Erik, emang dia di rumah aja kan. Ada dia. Terus lagi jongkok nih Ci. Kalau lagi jongkok kan Ya, kelihatan. kita buka lah. Terus udah gitu gue bilang, Apa enggak itu? gue bilang gini sih. Nia kan namanya Nia. Jangan jatuh. Nia. Itu emaknya. Iya. Nia. Itu kelihatan tuh. Gue bilang, wah tuh nih orang udah pakai celana pendek sekarang. Kalian celana panjang sih. Kayak mau ngapain gitu ya. Dia ini orang Bandung sih. Chinese Bandung tapi kayak peranakan, kayak Jalsen gitu. Berani. Cuman orangnya tinggi. Mau kelihatan si Buat si Erik. Erik kali. Nah, gue sih nggak curiga begitu-begitu deh ya sih.